171. Selamat, Grandmaster Zuo, atas pemulihan dan peningkatanmu. Liu Yizhen memberi isyarat hormat sambil tersenyum. Zuo Fan meliriknya. Lewati obrolan ringan dan katakan apa yang kamu inginkan. Wajah Liu Yizhen membeku sesaat, lalu berkembang menjadi senyum lebar. Grandmaster Zuo adalah pria dengan bakat sejati. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Itu semua berkat mengetahui tidak ada seorang pun di dunia ini yang membantu orang asing tanpa mendapatkan balasan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Anda pasti menginginkan sesuatu yang besar untuk memberikan pil kelas 6. Tatapan tajam Zuo Fan menembus dirinya. Liu Yizhen menggumamkan sesuatu dengan pelan lalu melemparkan dirinya ke kaki Zuo Fan, bersujud 3 kali. Murid Liu Yizhen mengagumi bakat Grandmaster Zuo yang tak ada habisnya. Saya memohon kepada Grandmaster untuk menerima saya. Terkejut, bahkan dalam mimpi terliar Zuo Fan, dia tidak menganggap permintaan lelaki tua itu adalah ini. Sambil merengut sebentar, dia berkata, "Beri aku slip batu giok kosong." Mata Liu Yizhen berbinar dan menyerahkannya dengan gembira. "Ya, Tuan." Bahkan dia tidak mengharapkan permintaannya berjalan begitu lancar. Namun, Zuo Fan memejamkan matanya sejenak lalu mengembalikan slip batu giok itu. "Grandmaster Liu, slip batu giok ini berisi 3 keterampilan rahasia alkimia, hutang saya kepada Anda. Kita sekarang impas. Jangan menyebutkan murid lagi. Saya tidak menerima murid. Mengapa saya harus mengambil yang lain ketika yang pertama dan terakhir hampir membuat saya terbunuh? Mengajar murid membuat tuannya kelaparan. Pepatah ini sangat tepat. Saya akan mematuhinya sepanjang hidup saya." Zuo Fan menghela nafas, mengingat murid pengkhianatnya itu. Liu Yizhen ingin membela kasusnya, tetapi Zuo Fan memotongnya dengan lambaian. Zuo Fan kemudian menoleh ke Xiao Dandan, melemparkan cincin hitam pekat padanya. Xiao Dandan terkejut. Bukankah itu cincin penyimpanan yang sama yang diberikan Chu Qingcheng padanya? "Bawa ini kembali ke edifice Lord Chu. Katakan padanya bahwa saya telah membayar bantuan untuk obat itu. Dia dan aku sekarang impas." Bagaimana denganku?" Xiao Dandan panik, hatinya kacau balau. Zuo Fan mengangkat alisnya dan memperhatikannya dengan lucu. "Itu tidak ada hubungannya denganku. Lakukan apa saja." Dia mengambil satu langkah dan menembak tinggi ke langit, menghilang dalam sekejap. Liu Yizhen menyaksikan slip batu giok itu tertunduk lalu menghela nafas saat dia memasukkannya ke dalam cincinnya. Xiao Dandan melihat ke langit dan menangis. "Wah, sayang tidak menginginkanku." Dong Xiaowan melihat Xiao Dandan yang patah hati dan menundukkan kepalanya dengan sedih. Setidaknya Zuo Fan menjelaskan dirinya kepada Xiao Dandan, tanpa memandangnya sekilas. "Apakah aku tidak berharga di hatinya?" Dong Tianba melihat melalui kesusahan adiknya dan menepuk bahunya. "Waner, pria itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Tidak ada kesamaan antara dia dan kita." Dong Xiaowan mengangguk, hatinya jernih. Bagaimana mungkin seorang gadis dari klan kelas 2 pantas mendapatkan pahlawan yang melawan 7 rumah? Tapi bukan berarti dia bisa menerimanya. Dia menatap Xiao Dandan yang meratap dan merasa iri. Dia memang melirik wanita ini setidaknya. Di malam yang berkabut, di antara rumah-rumah kumuh yang rusak, sosok cantik Chu Qingcheng membuat gambar menyentuh berdiri di sana di bawah sinar bulan. Dia berada di belakang pengawas Iris dan kelompok Long Jiu sementara murid-murid Drifting Flowers Edifice menjelajahi tempat itu untuk mencari tanda-tanda Zuo Fan. "Gedung Lord Chu, sudah 4 hari. Apa kau yakin dia akan kembali ke sini?" Xie Tian yang menguap. Chu Qingcheng diam saat dia melihat arah pelarian Zuo Fan, tetapi matanya berkedip dengan tekad. "Di sinilah kita tinggal bersama. Saya tahu dia akan datang ke sini setelah dia aman." Itu hanya berarti kamu tidak mengenalnya. Bocah itu adalah pembunuh yang kejam dan dingin. Ketika dia patuh padamu di masa indah itu, hanya dia yang memainkan perannya sebagai Song Yu. Itu bukan dia yang sebenarnya." Xie Tian yang menghela nafas. Chu Qingcheng tersenyum, tetapi pikirannya telah ditetapkan. "Saya percaya pada perasaan sejak saat itu. Dia tidak akan meninggalkanku. Kami hanya bisa berharap." Xie Tian yang menghela nafas, tidak percaya sedikit pun. Ketuk, ketuk. Tiba-tiba, derap kuda terdengar dan semua orang melihat kereta usang mendekat. Mata Chu Qingcheng bersinar, hatinya bahagia. Dia mengenali kereta ini, itu adalah milik Zuo Fan. "Dia kembali." Chu Qingcheng berseru, bergegas bersama yang lain di belakangnya. Tetapi orang-orang yang keluar hanyalah Dong Tianba, Dong Xiaowan, dan Xiao Dandan yang menangis. Chu Qingcheng menyadari bahwa hanya mereka yang kembali dan bertanya, "Kamu kembali tanpa menemukannya?" Dong Xiaowan dan Xiao Dandan putus asa dan tidak ingin berbicara. Dong Tianba membungkuk. "Gedung Lord Chu, kami memang menemukannya, tapi dia pergi begitu dia pulih. Kami tidak mengikuti." "Apa, dia pergi?" Chu Qingcheng berseru kaget sebelum dia bisa menyelesaikannya. Pria ini pergi tanpa memberinya penjelasan. "Mengapa?"
Wah, saudari Qingcheng, suami tidak menginginkan kita. Xiao Dan tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan mengeluarkannya dalam bentuk sungai air mata. Chu Qingcheng tercengang saat pengawas peoni menarik murid tersayangnya ke dalam pelukan. Dan, katakan padaku, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Mengendus 2 kali, Xiao Dan memberikan cincin hitam itu kepada Chu Qingcheng dan berkata di sela-sela tangisnya. Saudari Qingcheng, dia berkata dia telah membalas budi untuk obatnya. Mulai sekarang tidak ada hubungan di antara kita. Apa, dia tidak punya hati nurani? Apa dia tidak punya hati? Pengawas peoni menjadi marah. Sudah kubilang, laki-laki tidak baik untuk apapun. Chu Qingcheng tersesat saat dia mengambil barang-barang dari cincin itu. Itu adalah tablet roh yang diberikan Chu Qingcheng kepada Zuo Fan. Sekarang, Zuo Fan mengembalikannya. Seolah-olah dia tidak mengenalinya sebagai istrinya. Ada juga sebuah kotak dan Chu Qingcheng melihat ke dalam dengan tatapan mati. Bibi Tao mengambilnya dan menghela nafas. Setidaknya dia memiliki hati nurani untuk meninggalkan ini. Chu Qingcheng tidak bisa membuat dirinya peduli tentang apapun, bahkan kembalinya akar bodi. Yang dia rasakan hanyalah kehilangan. Kecuali mengambil botol bodi jade sap, semuanya kembali. Maknanya lantang dan jelas. Mulai sekarang mereka adalah orang asing. Maksudmu, dia memanfaatkanku sepanjang waktu. Chu Qingcheng bergoyang saat dia berbisik. Namun raut wajahnya berbicara banyak tentang penolakannya. Saya akhirnya menemukan pria yang saya cintai, hanya untuk tertipu pada akhirnya. Xie Tian yang sudah lama melihatnya datang dan terbatuk. Gedung Lord Chu, biarkan aku mengatakan sesuatu, tapi jangan marah. Bocah itu memberitahu kami bahwa dia datang ke Drifting Flowers City untuk bodi jade sap. Tapi karena keterlibatan Regent Estate secara tiba-tiba, dia membantu Anda secara sepintas. Dan itu hanya setelah menilai bahwa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Tindakannya tidak didorong oleh kebaikan atau kasih sayang, jadi tolong jangan merasa sedih. Menggigil, Chu Qingcheng mengerutkan kening, masih tidak mau percaya apa yang ada di depannya. Pengawas iris tidak tahan lagi dan menepuk bahu Chu Qingcheng. Dia tahu Chu Qingcheng baik di luar, tetapi cukup bangga di dalam. Tidak ada pria yang berhasil menarik perhatiannya. Tapi kali ini, dia akhirnya menemukan seorang pria di hatinya sendiri, hanya untuk dibuang tanpa sedikit pun penyesalan. Rasa sakit yang pahit adalah luka yang jauh lebih dalam daripada luka daging. Peony Overseer juga harus mengatakan sesuatu. Beraninya hajingan ini menghancurkan hati edifice Lord kita. Lain kali aku melihatnya, aku akan mengupas kulitnya. Bisakah kamu? Mendengus, Xie Tian yang mengejek dari samping. Terkejut, pengawas peony membasahi bibirnya yang kering saat dia mengingat kekuatan aneh Zuo Fan dan rasa dingin merayapi tulang punggungnya. Aku mengambilnya kembali. Aku hanya akan mengutuknya di kepalaku. Yang lain tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa ini? Tao Dan yang mengeluarkan botol dari cincin. Qingcheng, apakah kamu memberinya ini juga? Sambil menggelengkan kepalanya, mata Chu Qingcheng kabur. Aku tidak memberinya pil ini. Menyipitkan mata, mata Tao Dan yang bersinar. Itu pasti hadiahnya. Dia membukanya dan aroma obat yang kental tercium, bersama dengan raungan samar naga. Bukankah ini pil kelas 8 sempurna yang disempurnakan di final Pil King? Mengapa dia menyerahkan mereka? Tao Dan yang mulai menghitung. 1, 2, 16, 17. Bukankah mereka 18? Mata Tao Dan yang mengembara dalam pikiran ketika tiba-tiba melemparkan pil ke pengawas iris saat dia berteriak. Makanlah. Terperangkap lengah, Qin Cai Qing bingung tetapi melakukan apa yang dia katakan. Tiba-tiba, cahaya biru datang dari dalam dirinya. Qin Cai Qing kemudian duduk untuk menyerap pil dengan mata tertutup. 15 menit kemudian, ledakan teredam terdengar dan kekuatan Qin Cai Qing melonjak. Di bawah keterkejutan semua orang di sana, pengawas iris menerobos. Hanya setelah 30 menit penuh Qin Cai Qing membuka matanya yang jernih dengan gembira. Bibi tahu, bukan hanya aku yang maju tetapi Rainbow Cloud Palm yang ditinggalkan oleh Vicious Pil King hilang. Apa? Mereka semua berbalik dengan harapan di botol. Racun Pil King Hall terkenal di seluruh negeri, namun kelompok ini di sini tampaknya memiliki satu-satunya obat. Yang lebih mencengangkan lagi adalah mereka sebanyak 17 penawar racun Rainbow Cloud Palm. Berita semacam itu akan memicu pertengkaran sengit di antara mereka di antara klan, bahkan dengan Pil King Hall berpartisipasi. Perbedaannya adalah, sementara klan akan datang untuk mendapatkan mereka, Pil King Hall akan melakukan segalanya untuk menghancurkan mereka. 172. Dia memang jenius yang belum pernah terdengar. Saya bekerja keras selama bertahun-tahun untuk resep pil, tetapi anak ini mengerti dan memahaminya. Saya benar-benar kagum. Tao Dan yang tertawa, menghela nafas, lalu tenggelam dalam depresi. Keahlian alkimia Zuo Fan membuatnya merasa rendah diri dalam pencapaiannya yang sedikit. Itu adalah pukulan yang jauh lebih besar daripada yang bisa diberikan Raja Pil Vicious padanya.
Bagaimanapun, Vicious Pilking adalah yang terbaik di Tianyu, namun, dia masih bisa mengikuti jejaknya. Sementara Zuo Fan, dia telah naik ke ketinggian yang tak terlihat, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menangkap bayangan. Chu Qingcheng dan yang lainnya berada di atas bulan. Apakah itu benar? Tentu saja, dengan 17 pil yang diberikan anak itu kepada kita, itu sudah cukup untuk mengeluarkan Drifting Flowers Edifice dari krisis ini. Tao dan Yang tertawa. Chu Qingcheng mengerjap, masih sulit untuk percaya bahwa ini nyata. Bibi Tao, maksudmu dia mengungkap misteri penawar itu? Resep pil itu asli? Ya, itu tidak diragukan lagi nyata. Vicious Pilking mungkin telah menyangkalnya, tetapi untuk membuat penawar dari Rainbow Cloud Palm, setidaknya seseorang harus memiliki resep. Atau Anda tidak akan tahu harus mulai dari mana. Tao dan Yang menghela nafas lagi. Tapi anak itu luar biasa, tidak hanya memahami resep pil tetapi juga mengikutinya dalam pemurnian. Resep pil hanya kelas 7, namun dia membuat pil kelas 8 yang sempurna. Dengan ini, bahkan pemulihan nenek terjamin. Apa, nenek? Kelompok Long Jiu berteriak. Dia masih hidup. Dengan senyum samar, Tao dan Yang menggelengkan kepalanya. Hanya satu napas dari kematian. Tapi dia akan segera kembali. Semua orang merasa terangkat oleh berita itu. Tindakan Zuo Fan memiliki konsekuensi besar. Nenek Drifting Flowers Edifice adalah Lady of Steel. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya merebut Drifting Flowers Edifice dari kendali Pilking Hall, dia bahkan menyelamatkan nenek. Mulai sekarang, satu-satunya cara Drifting Flowers Edifice sudah habis. Regent Estate tidak akan semudah itu menangani rumah ini seperti sebelumnya. Dia adalah penyelamat dari Drifting Flowers Edifice. Long Jiu menghela nafas, kekagumannya pada Zuo Fan meningkat. Memikirkan ini adalah rencananya selama ini. Bagaimana lagi Drifting Flowers Edifice bisa melawan sekutu mereka yang malang, Regent Estate? Drifting Flowers Edifice akan segera kembali menjadi kekuatan nasional. Jika Long Jiu mengerti ini, maka begitu pula Chu Qingcheng dan yang lainnya. Berbagi pandangan, Chu Qingcheng dan yang lainnya memiliki rasa hormat yang baru ditemukan untuk Zuo Fan. Bahkan pengawas Peony, yang tanpa henti mengutuk Zuo Fan, merasa sedikit malu. Terlepas dari apa yang dikatakan, terlepas dari seberapa fokus Zuo Fan pada arahannya sendiri, satu hal yang pasti. Dia adalah pembawa fajar baru Drifting Flowers Edifice. Ini saja membuatnya menjadi kontributor terbesar Drifting Flowers Edifice. Bukan dia lagi yang berhutang padaku, tapi aku berhutang budi padanya. Ikatan kita masih ada. Chu Qingcheng tersenyum dengan tatapan licik. Mereka sangat ingin kembali ke Drifting Flowers Edifice, menghilangkan racun dari saudara perempuan mereka, dan meningkatkan moral pasukan mereka. Dari perhatian semua orang, ketika bulan jatuh dari puncaknya, sesosok bersayap mengawasi mereka dari puncak pohon. Dia menghela nafas dan menghilang ke dalam malam. Di tempat lain, di jalan lebar, Yan Fu meneteskan air mata pahit ke arah barat di atas kereta. Dia kembali ke Pilking Hall dengan tubuh tuannya, Vicious Pilking. Tidak ada yang akan pernah percaya perjalanan ke Drifting Flowers City ini akan merampok Vicious Pilking yang agung dalam hidupnya. Menyeka hidungnya, Yan Fu mengingat senyum tuannya, perhatiannya pada muridnya, dan kesedihannya semakin bertambah. Matanya yang mendung sekali lagi mulai meneteskan air mata kesedihan. Tidak, aku tidak bisa menangis. Saya akan memiliki pembenaran. Menyeka air matanya, mata Yan Fu menegang. Zuo Fan, suatu hari aku akan membunuhmu dan meletakkan jiwa master untuk beristirahat. Angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh guntur. Hati Yan Fu bergetar dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat seorang pria dengan sayap kilat menyerangnya. Zuo Fan. Dalam sekejap, rasa haus Yan Fu untuk membalas dendam terhapus bersih. Kepanikan begitu gamblang dari wajahnya sehingga dia hampir menangis. Bung, aku bilang suatu hari. Tidak sekarang. Mengapa kamu di sini? Saya belum siap. Bisakah Anda setidaknya memberi saya 7 atau 8 dekade? Tapi mengapa Zuo Fan peduli? Dia selalu mengikuti apa yang dia pikirkan. Kedatangan Zuo Fan sangat cepat seperti kilat. Dengan tidak adanya pilihan yang lebih baik, Yan Fu melompat dari kereta. Dia kemudian melompat berdiri dengan wajah serius. Karena aku tidak bisa menghindarinya, ayo. Aku tidak takut padamu, bahkan jika aku mati. Tapi Zuo Fan tidak peduli padanya. Boom! Dengan guntur, Zuo Fan melewati kereta, yang meledak menjadi abu yang membara. Saat sosok Zuo Fan terlihat jelas dari reruntuhan, dia memegang seseorang. Yan Fu mengutuk dengan panik. Zuo Fan, hajingan, menurutmu apa yang kamu lakukan pada tuanku? Datang untuk mencambuk mayat, hahaha. Udara bergema dengan ejekan Zuo Fan. Yan Fu bergetar tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Tuan, maafkan saya. Muridmu tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa menjaga tubuhmu. Aku tidak berbakti. Aku tidak bisa menghentikan iblis itu untuk mempermalukanmu. Zuo Fan balas menatapnya sambil tersenyum.
Meskipun anak itu adalah seorang tuep yang licik, setidaknya tidak hebat, dia tetap setia. Setelah terbang selama setengah jam, Zuo Fan mendarat di alur dan melemparkan mayat Vicious Pilking ke tanah. Menyaksikan pria tua dan damai itu, Zuo Fan memasukkan pil ke mulut Raja Pil Vicious lalu mengeluarkan labunya. Membukanya, cacing lucu berwarna merah darah menggeliat dari dalam. Hehehe, akhirnya akan membuatmu berguna. Zuo Fan mencibir dan meletakkan bloodworm di mulut Vicious Pilking. Dia menyingkirkan labu dan mulai melakukan gerakan sambil berteriak. Ha! Dalam sekejap, riak yang terlihat datang dari Vicious Pilking. Bergidik, Vicious Pilking mulai bergerak dan bangkit. Pikirannya panik, matanya yang kabur melihat sekeliling. Di mana, aku? Hahaha, Penatuaian, kita akhirnya bisa mengobrol dengan tenang dan menyenangkan. Zuo Fan berusaha memberikan senyum paling baik dan paling mengharukan yang dia bisa. Tapi yang berhasil dia lakukan hanyalah mengirim Yan Song ke dalam keadaan menggigil. Dia terhuyung mundur, untuk mendapatkan beberapa jarak yang aman darinya. Reaksi seperti itu naluriah seperti ketika kelinci bertemu muka dengan harimau. Jika saja yang lain ada di sini untuk melihat ini, mereka akan ternganga. Vicious Pilking yang agung dan megah, alkemis terbaik di Kekaisaran, yang menginjak benua dengan angkuh seperti itu, sebenarnya adalah kucing penakut. Tetapi siapapun yang berurusan dengan Zuo Fan akan menganggap ini benar-benar dapat dimengerti. Ketakutan yang merupakan Demon Archon, Zuo Fan, bukanlah sesuatu yang bisa dipahami manusia. Bukankah kau baru saja membunuhku? Bagaimana? Menatap lama pada Zuo Fan, Vicious Pilking mengingat apa yang terjadi 4 hari yang lalu. Tapi baginya, itu hanya beberapa saat yang lalu. Sambil terkekeh, Zuo Fan berkata, tindakan saya selalu etis. Mereka yang ingin saya bunuh, mereka tetap mati. Adapun yang tidak ingin saya bunuh, mereka tidak akan mati bahkan jika mereka mau. Saya memastikan serangan suara melemah sebelum mengenai Anda, mencabut jiwa Anda dari tubuh Anda untuk sementara waktu. Ini mirip dengan mati suri. Pil pemulihan jiwa belaka akan membangunkanmu dengan mudah. Berkeliaran dalam pikirannya, Vicious Pilking menemukan itu benar, tetapi masih bertanya tanpa sedikit kecurigaan. Mengapa Anda membiarkan saya hidup alih-alih membunuh saya? Hahaha, bukankah aku sudah memberitahumu? Saya menghormati Anda sebagai Grandmaster pertama dari generasi Anda. Sayang sekali membunuhmu dan aku menemukan bahwa menggunakanmu adalah alternatif yang jauh lebih baik. Mata Zuo Fan bersinar dan seringainya melebar. Takut kehabisan akal, Vicious Pilking sekarang tahu niat Zuo Fan dan mengejeknya. Hahaha, kamu pikir kamu bisa merekrut saya hanya karena kamu mau. Saya adalah alkemis terbaik di Pilking Hall, jadi mengapa saya jatuh dari kasih karunia dan menjadi pesuruh Anda? Bagus, sombong. Aku hanya menyukai sikapmu. Setidaknya dengan cara ini, kamu akan bisa membuat banyak pil. Zuo Fan merendahkan, menambahkan acungan jempol untuk ukuran yang baik. Kurasa aku tidak bisa memaksamu. Terkejut, Vicious Pilking bingung. Saya menolak namun dia tidak sedikit pun marah. Dia menyerah terlalu mudah. Ini bukan cara iblis biasa bertindak. Zuo Fan, kamu tidak akan mencoba membujukku. Apa gunanya? Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Tidak apa-apa selama kamu mengerti. Zuo Fan tersenyum seperti orang baik. Tapi kemudian tangannya membuat tanda. Dalam sekejap, tanda berdarah muncul di dahi Vicious Pilking, menyebabkan darahnya mendidih. Dia merasa kepalanya akan meledak, bahwa itu perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya. Vicious Pilking memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah karena siksaan. Darah merembes dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan padaku? Mata Vicious Pilking melotot, siap meledak. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami rasa sakit yang begitu menyiksa. Bahkan racun yang dia buat tidak sebanding dengan siksaan yang ditimbulkan oleh penderitaan ini. Dia hanya tidak tahu apa yang telah dilakukan Zuo Fan padanya. Sambil cekikikan, Zuo Fan menunjukkan kepadanya seekor cacing merah. Penatuaian, sejujurnya, saya khawatir Anda mungkin tidak akan menuruti permintaan saya. Jadi, saya memberi Anda hewan peliharaan kecil ini saat Anda tidak sadarkan diri. Itu bisa membuat darah Anda melonjak dan mengembang, berakhir dengan ledakan berdarah. Petik 2. Ngeri, Vicious Pilking tidak berpikir Zuo Fan mampu melakukan tindakan keji seperti itu. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri dan berpegang teguh pada satu-satunya harapannya saat dia berteriak. Zuo Fan, kamu akan kembali pada kata-katamu sendiri. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan memaksaku? Ya, aku tidak akan pernah memaksamu. Ini sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas Anda sendiri jika Anda ingin ikut. Tetapi jika Anda menolak, itu membawa kita kembali ke saat kita adalah musuh. Bukankah hal yang benar untuk menyingkirkan musuhku dari dunia, kan? Wajah dingin Zuo Fan menatapnya. Mulut Vicious Pilking jatuh dan terasa ingin menangis. Itu jelas seperti tinta di atas kertas.
Zuo Fan ingin memaksanya untuk tunduk, tetapi itu memiliki keberanian untuk mengkhotbahkannya tentang kehendak bebas, bahkan jika itu masuk akal. Kalau begitu akhiri aku, lepaskan aku dari penderitaan ini. Cek, aku tidak bisa membantumu di sana. Ini keputusan saya tentang bagaimana saya menghancurkan musuh saya. Dalam umur panjang Anda, Tuan, berapa banyak musuh yang Anda lihat mengajari pembunuh mereka cara membunuh mereka? Zuo Fan berkedip dengan senyum lebar dan naif. Meskipun itu hanya membantu membuat Vicious Pilking semakin ngeri. Iblis Zuo Fan mendapatkan namanya. Dia sepenuhnya berbahaya dan kejam. 173. Ahaha. Jeritan Vicious Pilking mencapai awan, membangkitkan siksaan yang sama yang akan dirasakan jiwa ketika diberi makan oleh gerombolan hantu di dunia bawah. Kabar baiknya adalah ini di alam liar, jadi tidak ada manusia yang takut mati dengan mendengar tangisannya di malam hari. Zuo Fan duduk santai di atas batu besar, menatapnya tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, Vicious Pilking menggertakkan giginya dan mengumpulkan Yuan Qi-nya untuk meledakkan dirinya. Tentu saja, gerakan yang begitu jelas tidak luput dari tatapan tajam Zuo Fan. Dia membuat gerakan dan semua pekerjaannya dibatalkan saat energinya merembes menjadi ketiadaan. Hahaha, aku hampir lupa memberitahumu. Setelah Bloodworm memasuki Anda berada di bawah kendali penuh saya. Ingin bunuh diri, Anda harus mendapat izin saya terlebih dahulu. Zuo Fan mengejek. Hati Vicious Pilking dipenuhi dengan kejutan. Dari mana datangnya Demon Archon Zuo Fan ini? Mengapa dia begitu jahat? Jika saya memiliki benda ini, saya tidak perlu membuang waktu dengan Rainbow Cloud Palm. Sebagai gantinya, saya bisa langsung mengendalikan Drifting Flowers Edifice. Ironisnya di sini adalah bahwa alih-alih dia menggunakannya, Zuo Fan menggunakannya padanya, Raja Pil Vicious yang mulia. Yang bisa dilakukan Vicious Pilking hanyalah membuat siksaannya diketahui melalui jeritan dan ratapan yang tak ada habisnya. Matanya melotot dan darah berdesakan di tengkoraknya, hampir meledak. Dan itulah tepatnya yang diharapkan terjadi. Berada di ambang ledakan, dia bahkan tidak bisa bergerak karena siksaan hanya tumbuh dan berkembang. Dia hanya tidak percaya neraka seperti itu ada. Dan tatapan Zuo Fan membuat ketakutannya semakin menjadi. Kebencian yang ditunjukkan anak ini belum pernah terlihat di dunia ini, dan mungkin tidak akan muncul lama setelah dia pergi. Bunuh aku. Vicious Pilking sama keras kepala seperti biasanya, meskipun matanya mengandung sedikit permohonan. Zuo Fan meliriknya dan meletakkan jam pasir di tanah. Penatuaian, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Jika Anda ingin mati, yang harus Anda lakukan hanyalah menunggu jam pasir berakhir. Tidak banyak, hanya sekitar 24 jam. Apa? Vicious Pilking hampir menangis. Bukankah sama dengan mengatakan membiarkan dia menjadi gila karena rasa sakit sepanjang hari? Dia tidak ingin menunggu bahkan 1 menit pun. Tolong bunuh aku mohon. Vicious Pilking meratap di dalam, tetapi tidak mempedulikan penderitaannya. Zuo Fan mengacak-acak debunya sendiri dan pergi. Tunggu, kamu mau kemana? Vicious Pilking menangis. Kesempatan untuk membuat Zuo Fan mengantarkannya ke pelukan kematian yang manis akan lebih tinggi jika dia menonton. Tetapi jika Zuo Fan pergi, dia akan sendirian dalam penderitaannya selama sehari penuh. Membayangkan kengerian itu membuatnya menggigil. Dia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang, mengharapkan kematian, menjadi begitu sengsara. Dia sekarang merindukannya, semakin tidak sabar untuk mendapatkannya. Sambil mendengus, Zuo Fan meremehkan. Waktuku terlalu berharga untuk disia-siakan untukmu. Tapi aku terlalu menghormatimu, sebagai alkemis terbaik dari generasimu, untuk menempuh jalan ini sendirian. Jadi, aku akan menjemput muridmu yang berharga untuk menunjukkan jalan ke dunia bawah. Dia akan menjadi teman yang baik. Saya percaya dia akan melompat kegirangan karena murid yang berbakti seperti itu dapat bersama dengan tuannya yang berharga. Hahaha. Apa? Panik, mata Vicious Pilking memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Zuo Fan, jika kamu menyentuh satu helai rambut di kepalanya, aku bersumpah akan menghantuimu di akhirat. Mengangkat alis, Zuo Fan berbalik untuk menatapnya dengan senyum berseri-seri. Ya ampun, mengancamku, kan? Nah, silakan saja. Zuo Fan terbang menjauh. Tunggu. Teriakan cemas Vicious Pilking disambut dengan keheningan. Kemudian, wajahnya tenggelam ketika dia berkata, Grandmaster Zuo, Tuan Muda Zuo, saya akui. Aku bukan tandinganmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, biarkan murid saya pergi. Tawa Zuo Fan bergema ke langit. Dia menyeringai penuh kemenangan tanpa berbalik, dia dengan santai menjawab. Saat aku mencuri tubuhmu, aku mendapat kesan bahwa kita mungkin akan menjadi sekutu. Jadi, saya tidak menyakiti murid Anda, demi Anda. Tapi sekarang, karena kita musuh, yang terbaik adalah memadamkan bahaya. Vicious Pilking terdiam. Arti Zuo Fan sangat jelas. Entah dia menyerah dan baik murid maupun guru akan menjadi temannya, memastikan keselamatan mereka. Atau tetap musuh dan dibasmi.
Dia tidak ingin satu-satunya muridnya dilukai, tetapi Pilking Hall adalah rumahnya. Bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Vicious Pilking diganggu dengan keraguan-raguan. Mengambil teka-tekinya, Zuo Fan menyeringai. Penatuaian, apakah Anda punya teman, kekasih, atau orang yang Anda sayangi di Pilking Hall? Kenapa kamu ingin tahu itu? Vicious Pilking mengerutkan kening. Mengangkat bahu, Zuo Fan terkekeh. Tidak banyak. Karena kita akan menjadi teman, yang terbaik adalah mengetahui siapa mereka, jadi aku akan bersikap lunak pada mereka jika aku bertemu dengan mereka. Zuo Fan berbicara dengan nada yang tulus dan menyentuh sehingga Raja Pil Vicious mengangguk. Tidak perlu belas kasihan seperti itu. Rumah besar kami tidak hanya bertarung dengan orang luar tetapi juga di antara kami sendiri. Terutama ketika saya menjadi alkemis pertama dan mendapatkan gelar saya, pertempuran semakin intensif. Saya telah memberikan seluruh hidup saya ke rumah saya. Saya tidak dekat bahkan dengan para tetua, hanya dengan murid saya. Saya harap Grandmaster Zuo akan mengampuni dia. Nada Vicious Pilking sedih, namun tulus. Zuo Fan mengangguk. Apakah itu berarti Penatua Yan menyerah? Aku tidak bisa, Pilking Hall adalah rumahku. Rumah apa? Tempat yang penuh dengan kedinginan, tempat yang tidak pantas untukmu layak disebut rumah. Zuo Fan memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Menurut saya, Pilking Hall tidak lebih dari sebuah bank, meminjamkan dan mengumpulkan uang. Seharusnya bangga pada dirinya sendiri untuk membesarkan seorang alkemis hebat seperti dirimu. Tapi, pikirkanlah, bertahun-tahun yang Anda sia-siakan, adalah waktu yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Anda berdiri di ujung pisau. Pikirkan keengganan Anda untuk meninggalkannya. Apakah Pilking Hall benar-benar layak disebut rumahmu? Vicious Pilking sangat terkejut. Zuo Fan juga menenangkan Bloodworm dan membiarkannya memikirkannya. Zuo Fan ingin Vicious Pilking menyerah sepenuhnya, tidak dipaksa untuk tunduk. Dia akan lebih baik tanpa dia jika tidak. Siapa yang tahu kapan dia akan terjual habis suatu hari karena dia. Selain itu, bukankah kamu mengkhianati Pilking Hall? Zuo Fan mendorong Vicious Pilking, melihatnya ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan Chu Qingtian dan resep pilnya? Dan jangan berani-beraninya memberitahuku bahwa dia adalah seorang mata-mata, siapa yang akan percaya seorang murid biasa bisa mencuri resep pil? Bukankah lebih sesuai Anda memberikan padanya? Terkejut, Vicious Pilking berseru. Bagaimana kamu tahu? Zuo Fan menghela nafas. Karena kamu terlalu mirip dengan Chu Qingtian. Anda berdua menyukai alkimia. Master alkimia mana yang tidak menyukai murid yang mencintai alkimia sebaik dia? Meskipun Anda mengejek Chu Qingtian setiap kali dia disebutkan, Anda tidak pernah mencela bakatnya. Faktanya, kamu bahkan menganggapnya menyedihkan. Vicious Pilking duduk linglung di tanah, tidak berdaya untuk bergerak saat dia mengoceh. Begitu anak itu tiba di pintu, aku tahu asal-usulnya. Pada awalnya, saya harus mengakui, saya tidak memiliki niat baik terhadapnya. Selain itu, saya biasanya angkuh dan tidak tahu malu. Melakukan apapun yang aku suka. Tapi, bakatnya membuatku terkejut dan aku tidak tahan memiliki niat seperti itu padanya lagi. Jadi, saya membiarkan dia mencuri resep pil. Memberinya kesempatan untuk mempelajarinya sendiri. Jika dia bisa memahaminya, maka, dia akan melampaui saya. Sayang sekali. Raja Pil Vicious menghela nafas dengan sedih. Itulah satu-satunya saat aku gagal di Pilking Hall. Hanya dengan membuatmu mengakui pengkhianatanmu, maukah kamu menerimanya? Selain itu, setiap loyalis yang pernah berkhianat, pasti akan melakukannya lagi. Zuo Fan menjelaskan, Penatua yang mencintai murid-muridnya, dan tidak ada salahnya dilakukan bahkan jika resep pil itu bocor, karena tidak ada yang bisa mengungkapnya. Lebih jauh lagi, kamu sudah mati dan tidak ada yang akan melihat pengkhianatanmu ini. Apa, mati? Benar. Semua orang melihat bagaimana aku membunuhmu. Aku membunuhmu saat itu dan menyelamatkanmu sekarang, tanpa mata publik. Dengan kata lain, hidupmu adalah milikku, itu tidak lagi ada hubungannya dengan Pilking Hall. Kata-kata itu menghantam hatinya. Vicious Pilking masih memegang Pilking Hall bukan karena dia peduli, tetapi karena tempat dia dibesarkan. Tapi Zuo Fan mengatakan dia mati sekali, memutuskan semua hubungan dengan Pilking Hall. Sekarang saatnya untuk memikirkan masa depan dan meninggalkan masa lalu. Dan benar saja, mata Vicious Pilking berubah, keraguan semakin kuat dalam dirinya. Zuo Fan berpikir sudah waktunya untuk mengarahkan paku terakhir. Kamu sekarang punya pilihan. Untuk kembali menjadi Raja Pil Vicious Pilking Hall, dan musuh bagi saya bersama dengan murid Anda sehingga saya dapat membunuh Anda lagi. Atau terima lamaranku, dan jadilah tetua Pil House Klan Luo dari Wingzhe City, terlahir kembali dan guncang dunia. Mata Vicious Pilking berkilat dan tertawa. Kata-kata Grandmaster Zuo manis. Jadi, saya sudah mati sekali. Dalam hal ini, saya bersedia mengikuti Grandmaster Zuo yang hebat untuk mengguncang Tian Yu.
Vicious Pil King tampak lebih agung dari sebelumnya saat dia menangkupkan tangannya. Bagus sekali. Mengangguk, Zuo Fan menjentikkan pil biru padanya. Vicious Pil King menangis kaget. Bukankah ini salah satu pil kelas 8 yang sempurna yang disempurnakan Grandmaster Zuo? Kenapa kamu? Untuk menghilangkan racunmu, Zuo Fan berbicara dengan nada berat. Saya sudah melihat resep pil itu dan memperbaikinya. Pil kelas 8 yang sempurna ini dibuat berdasarkan instruksinya. Dikatakan bahwa untuk membuat penawarnya, saya harus membuat racunnya terlebih dahulu. Saya menggunakan 7 bahan beracun dan kemudian 7 bahan detoksifikasi lagi untuk membuat ini. Mengikuti resep pil itu, mustahil untuk memperbaiki penawar yang benar. Juga, bagian awal dari pencampuran 7 bahan beracun itu yang akhirnya meracuni Tao dan yang lainnya. Vicious Pil King merasa lebih kagum. Grandmaster Zuo tidak diragukan lagi adalah alkemis terbaik. Anda bahkan memahami resep pil-pil King Hall yang berusia 1000 tahun dengan sekali lihat. Hahaha, kamu tidak perlu melebih-lebihkan. Saya butuh waktu 5 hari. Zuo Fan melambai pujiannya dengan rendah hati. Tapi pipi Vicious Pil King berkedut. Itu masih cepat. Jika pemimpin aula tahu, dia mungkin akan menangis. 174. Vicious Pil King tidak lagi ragu-ragu dan menelan pil itu dalam satu tegukan. Dia menyadari di tempat bahwa Zuo Fan melihat kekurangan resep pil karena dia bisa membuat penawarnya. Rainbow Cloud Palm terbuat dari 7 racun luar biasa yang hanya bisa dihilangkan oleh pil King Hall. Tapi itu pun bukan penawar yang nyata, hanya mengurangi racun di dalam tubuh sehingga tidak lagi mematikan. Namun seiring berjalannya waktu, racun kecil itu akan terus membahayakan tubuh. Siapapun yang menggunakan telapak tangan ini tidak pernah hidup lama di dunia ini. Tetapi untuk membuat rumah mereka terlihat perkasa, mereka tetap memilih untuk menggunakannya. Keterampilan ini adalah pedang bermata dua. Sampai-sampai rambutnya berubah hijau begitu juga matanya. Untuk alasan ini, mereka telah merencanakan untuk mendapatkan body jade sap selama berabad-abad. Bukan untuk niat jahat, atau menelan Drifting Flowers Edifice, tetapi untuk menggunakan body jade sap dan menghilangkan racunnya. Adapun Regent Estate memasuki keributan, itu terjadi kemudian. Dan Zuo Fan, alkemis terkemuka dari generasinya, tidak hanya memahami resep pil, tetapi bahkan menyempurnakan penawarnya hingga bentuknya yang sempurna, kelas 8. Karena Vicious Pil King, seorang Grandmaster dari generasinya, tahu betapa hebatnya pil ini, dia meminumnya tanpa ragu sedikit pun. Pil itu meraung di perutnya seperti naga, berubah menjadi kekuatan naga biru yang menjelajahi setiap sudut keberadaannya. Seolah hidup, ia membasmi setiap sisa racun, namun ringan di meridiannya sambil juga meningkatkan Yuan Qi-nya. Dia tergerak dan sangat tertarik dengan pil kelas 8 yang sempurna ini. Berdiri di samping, Zuo Fan melihatnya bersinar dalam cahaya biru dan warna hijau dari rambutnya yang semula hitam memudar. Kerutan-kerutannya juga memudar, memberinya udara segar dan awet muda. Vicious Pil King membuka mata hitamnya, bebas dari jejak racun. Tertawa, Vicious Pil King berdiri. Sikapnya tumbuh lebih bermartabat saat kekuatannya meningkatkan basis kultivasinya. Dia maju dari lapisan ke-5 ke lapisan ke-6 surga yang mendalam. Dari penampilannya sekarang, dia seharusnya berusia 40-an dan bukan kakek tua dari sebelumnya. Mengukurnya, Zuo Fan terkekeh. Penatuaian, Anda benar-benar telah dilahirkan kembali. Bahkan kenalanmu mungkin tidak mengenalimu. Ini semua berkat pil Grandmaster Zuo. Saya dipenuhi dengan racun setelah berlatih seni itu terlalu lama. Grandmaster Zuo benar-benar yang terbaik di Kekaisaran. Vicious Pil King menangkupkan tangannya dengan kagum. Mengembalikan sikapnya, Zuo Fan tersenyum. Kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Jadi, tidak perlu memanggilku Grandmaster. Anda adalah penatua klan Luo sementara saya hanyalah seorang pelayan belaka. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya pengurus Zuo. Klan Luo. Nada suara Vicious Pil King aneh. Kudengar kau berasal dari klan kelas 3, tapi tidak ada yang mengatakan apapun tentang klan Luo. Kemudian lagi, memikirkan bakat pengurus Zuo yang luar biasa, klan Luo pastilah naga yang tersembunyi, siap untuk mengangkat kepala dan menaranya di atas segalanya. Itu mungkin tidak setenar 7 rumah, tetapi kekuatannya adalah raja tanpa mahkota. Mungkin nanti. Zuo Fan tertawa canggung. Klan Luo hanya memiliki satu ahli surga yang mendalam yang baru saja menembus 2 tahun yang lalu. Paling-paling, itu akan dianggap sebagai klan kelas 2. Tapi dengan orang tua ini bergabung, mereka akan menjadi klan kelas 1 yang bagus. Tapi nafsu makan Zuo Fan masih jauh dari padam. Dia ingin mengangkat klan Luo di atas 7 rumah lainnya dalam 10 tahun, untuk menjadi klan terbaik di Tianyu. Namun, itu bukan waktu yang matang. Mereka terlalu lemah. Terus, tidak bisakah kita mencuri apa yang kita lewatkan? Bukankah saya melakukan hal yang sama dengan sesepuh surga yang mendalam ini di sini? Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Secara keseluruhan, tidak ada orang yang bisa menghentikan Kaisar Iblis untuk memenuhi rencananya yang licik.
Dengan kilatan bahaya tersembunyi di matanya, Zuo Fan berbicara dengan berat. Penatua Yan, saya berjanji kepada Anda bahwa klan Luo adalah yang terbaik di Tianyu, tidak ada duanya. Terengah-engah Vicious Steel King terkejut. Bahkan Regent Estate pun tidak berani menyatakan hal itu. Tapi suasana tentang Zuo Fan membuatnya sadar ini bukan lelucon. Itu membuat dia menjadi percaya juga. Dengan seorang jenius seperti Zuo Fan, klan manapun bisa menjadi yang terbaik. Dia sangat tersentuh berpikir bahwa bergabung dengan klan yang begitu kuat akan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi bagaimana dia bisa tahu kata-kata Zuo Fan hanya berlaku untuk masa depan? Meski begitu, dia senang. Grand, tidak, pengurus Zuo, kapan kita akan kembali ke klan? Vicious Steel King cukup bersemangat. Dia sangat ingin melihat klan yang tersembunyi dan kuat ini. Meskipun melihatnya mungkin sedikit mengecewakan. Zuo Fan menggeliat di dalam, tetapi tidak membiarkannya muncul dan melambai padanya. Apa terburu-buru, kami akan sampai di sana pada akhirnya. Saya masih memiliki tugas yang harus diselesaikan sehingga Anda akan ikut dengan saya. Sedikit kecewa, Vicious Steel King tetap mengangguk. Untuk orang aneh seperti itu, permata tersembunyi, pembuat onar kelas 1, orang yang menamparkan 7 rumah seperti mereka anak-anak, dia tinggal di klan Luo selamanya akan menjadi kekayaan terbesar klan. Keyakinan yang dia miliki, itu berarti klan Luo harus menjadi raksasa untuk berdiri di atas 7 rumah. Berapa usia yang telah mereka tunggu, di luar mata 7 rumah dan keluarga kekaisaran yang mengintip. Mereka harus kuat agar pengurus Zuo bisa bersama mereka. Sebagai penatua baru, saya harus berusaha dan tidak menyeretnya ke belakang. Vicious Steel King mengalami penerbangan mewah yang luar biasa mengenai raksasa ini. Apa yang lolos dari gagasannya, bagaimanapun, adalah bahwa klan Luo yang hebat tidak disembunyikan untuk menyembunyikan kekuatannya, tetapi sangat lemah sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Zuo Fan tahu apa yang dia pikirkan namun tidak melakukan apapun untuk mengembalikan kakinya ke bumi. Dia terlalu peduli pada hati lelaki tua itu. Orang selalu bertujuan lebih tinggi dan lebih tinggi. Orang tua itu mungkin mendengarkannya karena seekor cacing kecil melakukan sihirnya, tetapi Zuo Fan masih membutuhkannya untuk tetap berada dalam ilusi. Bagaimanapun, Zuo Fan perlu menjaga motivasinya tetap tinggi. Ngomong-ngomong, pengurus Zuo, apakah kamu tidak takut akan ada penyakit yang menimpa klan setelah keributan yang kamu buat di kota bunga melayang? Itu hanya pemikiran yang tiba-tiba dan segera dia menggelengkan kepalanya untuk mengejek diri sendiri. Bagaimana klan seperti itu bisa takut pada apapun? Zuo Fan juga tidak terlalu peduli. Takut apa? 7 rumah dilarang datang ke Wingeze City. Dan klan lainnya adalah hal-hal sepele. Oh begitu, Kaisar mengeluarkan perintah hanya untuk melindungi klan Luo kita. Vicious Steel King berseru, tampak sangat ingin melihatnya. Bahkan Kaisar untuk mengawasinya, klan ini pasti surga. Itu harus setidaknya sekuat 7 rumah sejak Kaisar memerintahkan 7 rumah untuk menjauh dari kota ini. Semakin dia berpikir, semakin dia bersemangat. Bisnis turncoat ini mungkin adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau begitu aku bisa tenang. Bahkan jika Regent Estate datang mengetuk, mereka hanya akan menderita. Saya sangat ingin melihat penampilan mereka sekarang. Terhuyung-huyung, Zuo Fan dengan kaku menoleh dengan cemberut. Maksudmu Regent Estate masih bisa masuk? Itu berani melanggar dekrit Kaisar. Pengurus Zuo, sepertinya klan Luo kita telah bersembunyi terlalu lama dan tidak tahu segalanya. Vicious Steel King terkekeh. Selama milenium terakhir, keluarga kekaisaran telah memberikan banyak perintah kepada 7 rumah, tetapi apakah Anda tahu mengapa itu tidak pernah bertentangan dengan mereka meskipun mereka tidak pernah patuh? Mata Zuo Fan berpikir dan tiba-tiba fokus. Mereka menyelidiki toleransi keluarga kekaisaran. Vicious Steel King tertawa. Hahaha, pengurus Zuo memang bijaksana melebihi usianya. Memang, 7 rumah sedang menguji keluarga kekaisaran. Dan tindakan ini hanya meningkat selama abad terakhir. Apa reaksi keluarga kekaisaran saat itu? Zuo Fan cemas. Lemah, selalu yang pertama mundur. Vicious Steel King menyipitkan mata. Kaisar saat ini harus menjadi yang terburuk yang pernah dilihat kekaisaran ini. Rumah-rumah mungkin menghormatinya, tetapi tidak ada yang takut padanya. Dan kamu bahkan membunuh tuan muda kedua Regent Estate di Drifting Flowers Edifice. Regent Estate pasti akan menggunakan alasan ini untuk keluar dari barisan dan melihat dampaknya terhadap keluarga kekaisaran. Ayo pergi. Zuo Fan bermasalah dan memotong Vicious Steel King saat dia terbang langsung ke Wingeze City. Vicious Steel King terkejut. Pengurus Zuo, kemana kita akan pergi? Rumah, ini berarti masalah. Masalah apa? Dengan kekuatan yang diinvestasikan dalam klan Luo, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani memasuki wilayahnya, apalagi orang luar. Regent Estate pasti akan sangat menderita. Kekuatan sialan apa? Jika aku tidak di sana, bahkan tidak akan ada mayat yang tersisa. Berteriak, Zuo Fan melesat pergi.
Sekarang, dia menyesal telah membuat situasi di luar proporsi di kota. Dia tidak tahu hubungan halus antara keluarga kekaisaran dan 7 rumah, bahwa mereka akan memasuki perang dingin. Mereka mungkin ramah di tempat terbuka, tetapi konflik masih muncul di antara mereka. Jika ini terus berlanjut, Wingzhe City mungkin adalah sumbu yang akan meledakkan sandiwara ini setinggi langit. Jika Regent Estate tidak akan menyerang klan Luo secara langsung, tetapi keluarga kekaisaran. Klannya pada akhirnya akan dikorbankan oleh keluarga kekaisaran untuk meredakan konflik. Semakin dia berpikir, semakin cepat dia terbang. Zuo Fan mengira kekuatan keluarga kekaisaran tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi sebenarnya kekuatan itu menurun sampai tingkat tertentu. Vicious Pilking mungkin tidak mengerti tetapi masih terseret di belakang Zuo Fan saat mereka melaju menuju klan Luo. 175. Sebulan kemudian, di ibu kota kekaisaran. Di taman dengan keindahan memesona dan nyanyian burung, kaisar duduk di seberang seorang lelaki tua kurus kering di bawah sebuah paviliun. Jika dilihat lebih dekat, mudah untuk mengenalinya sebagai Tuan Sima. Sebuah meja batu diletakkan di antara mereka, dengan papan catur yang diisi dengan potongan-potongan hitam dan putih. Pak Sima sedang memainkan bidak hitam. Kaisar memegang sepotong putih, masih belum jelas tempat terbaik untuk meletakkannya. Ketika dia akhirnya meletakkannya, dia terkekeh sedih. Keterampilan Tuan Sima sangat bagus. Aku jatuh sangat pendek, tapi bisakah kamu setidaknya memberiku kelonggaran sebagai kaisar? Anda sudah memenangkan 10 pertandingan. Hahaha, Yang Mulia terlalu rendah hati. Pak Sima tertawa kecil. Saya hanya bisa memahami luas kaki persegi ini, sementara Yang Mulia bermain dengan memikirkan seluruh bangsa. Bagaimana keterampilan saya yang sedikit bisa dibandingkan? Yang Mulia mungkin telah kalah dalam 10 pertandingan catur tetapi telah menyelesaikan masalah tanah. Akulah yang telah jatuh sangat pendek. Hahaha, Pak Sima tidak boleh bercanda. Di negeri ini, tidak diketahui siapa yang akan menjadi pemenang sejati. Tapi Yang Mulia sudah menyiapkan segalanya dan hanya menunggu bagian terakhir, kan? Pak Sima tertawa terbahak-bahak sambil meletakkan sepotong hitam di papan catur. Wajah kaisar berkedut sesaat saat mereka bertukar pandang. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Ayah kekaisaran! Teriakan menggelegar datang dari belakang, mengguncang tanah di belakangnya. Kaisar melambai kepada pelayan untuk membersihkan papan. Sialan, bocah itu kembali lagi. Hahaha, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Aku datang dengan persiapan. Pak Sima melambaikan tangan kepada para pelayan untuk pergi, sambil tersenyum pada papan. Kali ini saya membawa papan besi hitam sehingga pangeran ketiga tidak akan mengganggu pertandingan. Kaisar tersenyum. Tuan Sima sedang berpikir. Sosok yang akrab muncul di pandangan mereka. Lemak itu melompat dan mengguncang tanah dengan setiap langkah. Kaisar menoleh ke Yuan Chong yang berbobot berat dan meratap. Apa yang dimakan anak ini untuk tumbuh lebih gemuk dalam 3 bulan ini? Bang! Yuan Chong berlari sekuat tenaga di hadapan kaisar, basah oleh keringat, dan dipenuhi kepanikan. Menyaksikan bola semakin besar, kedua gadis pelayan itu merasa takut akan nyawa mereka bahwa lemak itu akan tergelincir dan langsung meluncur ke arah mereka. Conger, pelan-pelan. Kaisar menunjuknya dengan tidak sabar. Tapi peringatan itu jatuh ke telinga tuli Yuan Chong saat dia berusaha memahami. Apa yang kamu katakan, ayah kekaisaran? Matanya akhirnya menangkap siapa tamu kaisar itu, telah merampas perhatiannya dari apa yang ada di depan. Sebuah batu nakal menemukan dirinya di jalannya, dan lemak itu sekarang jatuh ke tanah seperti 1 ton batu bata. Dia merasa aneh karena tanah semakin dekat, kelembaman bekerja melawannya dan mengubahnya menjadi bola daging hidup yang benar-benar menggelinding dengan gembira lurus ke arah kaisar. Kaisar berdiri kaget dan melangkah mundur. Tuan Sima berkata, pangeran ketiga adalah pria dengan bakat luar biasa. Siapa lagi yang bisa memiliki bentuk yang tepat seperti itu? Bam! Dalam desahannya, Yuan Chong mendapati dirinya menembak tepat di depannya, menabrak meja batu secara kebetulan juga. Papan catur besi hitam itu juga terlempar ke tanah dan permainannya bertebaran di mana-mana. Wajahnya berkedut, Pak Sima berdiri ternganga pada bola daging, gatal untuk mengutuknya. Bola mengincar pertandingan selama ini, tetapi siapa yang mengira untuk mengangkat catur di saat yang mengerikan itu? Dan dia bahkan berjanji pertandingan catur tidak akan tersentuh. Itu tidak hanya disentuh, tetapi papan itu sepenuhnya terlempar. Tuan Sima, apa kamu baik-baik saja? Yuan Chong menggosok tulang belakangnya yang malang saat dia merangkak dengan kakinya yang gemuk. Mata Pak Sima berkedut dan menarik napas dalam-dalam. Pangeran ketiga, sedikit dan jauh di antara yang berhasil membuatku malu. Anda harus bangga menjadi salah satu dari mereka. Yuan Chong bingung, mengedipkan mata anak anjingnya yang seukuran kacang tanpa mengerti. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Conger, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa seorang pangeran harus tetap tenang dan tegak? Apa yang membuatmu begitu panik sehingga kamu harus kehilangan semua kesopanan? Dengan kelincahan yang luar biasa, Yuan Chong berlutut dan berseru.
Ayah kekaisaran, kali ini besar sekali, besar. Besar apa? Apakah Anda akan mengatakan bahwa langit akan runtuh? Dengan mendengus marah, Kaisar menjentikkan lengan bajunya ke para pelayan untuk mengatur ulang meja dan membawakan teh. Dia mengambil kembali kursinya dan berteriak dengan dingin pada Yuan Chong. Selama 1 abad terakhir, Kekaisaran Tian Yu telah harmonis, dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran. Peristiwa terbesar hanya 50 tahun yang lalu, ketika Quan Rong telah melintasi perbatasan. Yang kedua adalah kematian Yu Guiqi 2 bulan lalu. Apa yang bisa lebih parah dari keduanya? Yuan Chong memuncak pada Kaisar saat dia bergumam. Ayah kekaisaran, masalah ini memang serius. Setidaknya jauh lebih banyak daripada situasi 2 bulan lalu. Kaisar hendak menuangkan teh ketika wajahnya berubah muram. Siapa kali ini? Penatua ke-6 Mary Woods, Lin Zitian. Yuan Chong berlutut saat dia melaporkan. Wajah berkedut, Kaisar mengambil napas dalam-dalam dan mengambil cangkir tehnya. Lin Zitian, dia bisa dikatakan sebagai seseorang yang penting, tetapi tidak seperti Yu Guiqi. Yah, dia sudah mati sekarang. Oh, dan siapa yang membunuhnya? Pelayan klan Luo, Zuo Fan. Apa? Dia lagi. Kaisar mengangkat alisnya. Anak ini hanya tahu bagaimana membuat masalah. Pertama adalah lembah neraka dan sekarang Mary Woods. Dia hanya tidak tahu batasnya dan mungkin akan berakhir mati di selokan di suatu tempat. Siapa yang tahu dengan keberuntungan apa dia berhasil membunuh Yu Guiqi, dan sekarang dia pikir dia orang besar di sekitar sini. Tapi yang mulia, dia adalah pilar klan Luo. Apapun yang dia lakukan akan kembali menggigit klan Luo. Sementara perintah mutiara rahasiamu. Saya tahu, saya tahu. Kaisar melambai padanya sambil tersenyum. Dia menoleh untuk melihat mata Pak Sima berkedip-kedip, seolah sudah tahu apa yang dia rencanakan. Saya berasumsi Pak Sima menyukai bakat dan ingin mengulurkan tangan, mungkin. Hahaha, membantunya berarti membantu klan Luo, yang pada gilirannya, membantu yang mulia. Baik, jika Pak Sima ingin membantunya, silakan. Saya yakin Mary Woods akan mempertimbangkan kehadiran Tuan Sima dan akan menahan diri. Kaisar tersenyum. Yuan Chong menatap keduanya lalu berkata, Tuan Sima, aku harus merepotkanmu untuk pergi ke lembah neraka. Kenapa aku? Pak Sima bertanya. Membunuh Yu Guiqi saja membuat lembah neraka menanggung kebencian yang mendalam terhadap Zuo Fan. Pergi tidak ada gunanya. Dengan senyum licik, Yuan Chong menjawab. Karena anak itu juga merampok lengan kelima tetua lembah neraka. Lembah neraka adalah tong bubuk yang siap meledak. Mungkin wajahmu cukup bagus untuk membuatnya gagal. Apa? Kaisar dan Tuan Sima menjawab bersamaan. Sementara Pak Sima ternganga. Maksudmu anak itu mengambil tangan tetua kelima lembah neraka? Bagaimana mungkin? Tuan Sima mengedipkan keterkejutannya. Sesepuh kelima itu adalah kultivator tubuh yang kuat, sama seperti tetua ketiga paviliun naga terselubung. Dia dikenal sebagai kera Diamondback, karena menghancurkan seluruh gunung. Dan Anda bermaksud memberitahu saya bahwa ahli terkenal ini tangannya dirusak oleh anak yang tidak dikenal. Siapa yang tidak dikenal? Pada titik ini, seluruh Tian Yu mendengar tentang Demon Archon ini, Zuo Fan. Dia menimbulkan sensasi di pertemuan 100 pil, bertarung 1 lawan 7, namun berdiri tak terkalahkan. Sementara 7 rumah bangsawan berubah menjadi bahan tertawaan, dengan 3 tewas dan 1 lumpuh. Yuan Chong mengejek. Ini menjadi kejutan yang lebih besar bagi Kaisar dan Tuan Sima. 3 meninggal dan 1 lumpuh. Lin Zitian meninggal dan tetua ke-5 lumpuh. Lalu siapa 2 lainnya? Kaisar menjadi gugup. Siapa? Raja Pil Jahat, Yan Song. Yuan Chong berbicara dengan hati-hati. Keduanya tersentak kaget. Lin Zitian yang mati bukanlah masalah besar, tetapi Vicious Pil King lebih terkenal bahkan dibandingkan dengan Yu Guiqi, dan jauh lebih kuat. Dengan Vicious Pil King juga mati, Pil King Hall tidak akan beristirahat sampai mereka atau Zuo Fan mati. Sialan bocah ini, apakah dia ingin membangkitkan surga itu sendiri? Dia berpikir bahwa karena klan Luo berada di bawah perlindungan kita, dia bisa pergi kemanapun dan membunuh siapapun. Kaisar sangat marah. Pak Sima menegakkan janggutnya dan menghela nafas. Menebak membuat badai juga merupakan suatu bakat. Siapa yang tahu klan Luo yang tidak penting bisa memunculkan orang biadab seperti itu? Hahaha, cukup lucu. Tuan Sima, jangan hanya menyukai bakat semacam itu di depanku. Anak ini melewati menusuk sarang lebah dan sekarang menikam di surga. Bermain-main dengan 3 rumah dalam satu ayunan sungguh menakjubkan. Dia akan segera menemukan dirinya mati, betapa menakjubkannya dia. Kaisar terengah-engah karena marah. Saya berharap dia yang akan menghidupkan kembali klan Luo, tapi sekarang, saya hanya berdoa dia tidak akan berakhir mengundang malapetaka dan menghancurkan klan Luo sama sekali, dan Secret Pearl Order saya. Pak Sima tertawa kecil dan mencoba menenangkannya. Yang mulia, paling buruk, saya hanya perlu campur tangan dan mengikatnya agar dia tidak melakukan aksi lagi. Pada akhirnya,
tiga rumah tidak berani secara terbuka menentang kekuatan kekaisaran, mengejar klan Luo. Mungkin bukan mereka, tapi satu rumah bisa. Yuan Chong berbisik sambil tersenyum. Sekarang keduanya ingat ada satu lagi yang belum ditemukan. Siapa dia? Ayah kekaisaran, yang terbaik adalah jika kamu duduk. Yuan Chong menekankan setiap kata. Tuan muda kedua Regent Estate, Huang Puqingyun. Pak Sima menjadi bisu. Kaisar mengalami serangan panik, bernapas masuk dan keluar untuk akhirnya memulihkan suaranya. Hatiku, sial. Bocah ini pergi dan menusuk surga. 176. Keheningan telah menelan taman kekaisaran, yang belum pernah dilihatnya sejak pembuatannya. Bahkan burung-burung merasa situasinya mengerikan, tidak mengintip. Yuan Chong melihat dengan hati-hati pada kaisar yang serius tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tuan Sima mengerutkan kening. Yang mulia, dengan betapa berlebihannya masalah ini, saya menyerahkan keputusan kepada Anda. Mungkin menyerah pada klan Luo adalah... Kaisar mulai mondar-mandir, alisnya terkunci rapat. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Matanya sangat tenang, sementara juga menyembunyikan sedikit niat membunuh yang membekukan. Tidak, aku harus melindungi klan Luo dan bocah itu. Melambai, Kaisar berteriak, saya selalu menerapkan toleransi dalam keputusan saya. Tapi ini sudah cukup jauh. Mereka akan mendorong saya ke jurang jika saya membiarkan ini terjadi. Ini dekrit saya. Beritahu Marsekal Dugu untuk bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk kalah. Apa? Yang kedua dari 4 pilar, Dewa Perang Dugu Zantian akan kembali. Yuan Chong ragu-ragu untuk berbicara, tetapi Pak Sima menunjukkan keresahannya. Yang mulia, Anda tidak bisa. Marsal Dugu membela perbatasan. Quan Rong tidak akan berani melangkahkan kaki di luar Thunder Pond dengan adanya dia di sana. Perbatasan akan menjadi kacau jika dia pergi. Kau melebih-lebihkan. Selama 30 tahun, perbatasan itu damai. Kaisar memotong nasihat Tuan Sima. Matanya berkilat dingin. Aku akan menunjukkan sepupuku, milik siapa tanah ini. Dia telah melewati batas terakhirku. Dengan gemetar di dalam, Tuan Sima tahu Kaisar telah mengambil keputusan dan menghela napas. Yuan Chong membungkuk dan kemudian mundur dengan dekrit. Kaisar mendongak, matanya berkedip saat dia tertawa dingin. Kediaman Perdana Menteri di Ibu Kota Kekaisaran. Perdana Menteri Zhuge Changfeng sedang berayun di kursi goyangnya dengan mata tertutup saat istirahat. Tiba-tiba, sesosok hitam datang dan berbisik sebelum menghilang lagi. Membuka matanya, Zhuge Changfeng mengungkapkan pandangan penuh perhitungan saat senyum tumbuh di wajahnya. Monyet itu telah menimbulkan cukup banyak keributan di kuil surgawi dan membuatnya gugup. Bahkan agar orang tua itu kembali. Hahaha, waktu untuk perang antara 7 rumah dan dia akan segera tiba. Karena ini masalahnya, biarkan aku membumbui semuanya. Zhuge Changfeng melihat ke halamannya, dan memanggil. Penatua Yin dan Yang. Perdana Menteri Zhuge, apa yang Anda minta dari kami? Satu sosok hitam dan satu putih melintas di depannya. Zhuge Changfeng tersenyum. Apakah Anda tahu di mana Gunung Suam Guntur berada? Ini adalah tempat untuk salah satu sekte penjaga pohon kekaisaran, sekte penipu setan. Ada penghalang besar di sana. Itu menahan 4 penjahat terbesar, sekarang menderita sambaran 10.000 petir setiap hari selama 60 tahun terakhir. Penatua berambut hitam itu berbicara. Mengangguk, Zhuge Changfeng tersenyum. Bagus, bisakah kamu pergi ke sana dan mengeluarkan mereka? Apa? Keduanya bertukar pandang, mengira mereka salah dengar. Perdana Menteri Zhuge, mengapa Anda mau? Ini adalah masalah sekte perencana iblis yang tidak boleh kita campuri. Tidak hanya 4 murid biadab yang berada di jalur kultivasi iblis, tetapi juga memegang posisi kunci dalam sekte tersebut. Mereka tidak bisa digunakan. Penatua berambut putih itu menangkupkan tangannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhuge Changfeng berkata, keempat orang tua itu telah terjebak di sana selama 60 tahun. Demon Seming Sekte tidak peduli lagi. Selama kita tutup mulut tentang ini, tidak ada yang akan tahu. Juga, saya tidak pernah berencana merekrut keempatnya. Sekarang, bisakah kalian berdua melakukannya atau tidak? Tentu saja. Kedua tetua itu mengangguk. Mereka mungkin tidak berasal dari sekte besar, tetapi keterampilan mereka telah sangat diasah selama berabad-abad. Sebuah penghalang belaka tidak bisa menghentikan mereka. Mengangguk, Zhuge Changfeng tertawa. Bagus, sekarang pergilah, Tian Yu yang sudah gelisah akan segera mencapai titik didih, hahaha. Sementara itu, Tuan Paviliun Naga terselubung, Long Yifei, bersama para tetua mendengarkan laporan Long Jiu, keterkejutan yang nyata terlihat di wajahnya. Maksudmu, tetua kelima lembah neraka kehilangan lengan. Tetua ketiga berteriak. Memahami perasaannya, Long Jiu tersenyum kecut saat dia menyarankan. Kakak ketiga harus santai. Anak itu telah meminum pil meledak terlebih dahulu. Jika Anda telah mengambilnya. Petik 2. Tapi Anda juga mengatakan bahwa tetua kelima memakannya juga. Wajah tetua ketiga tenggelam dalam kekecewaan. Long Jiu buru-buru berkata.
Ya, kamu benar, tapi anak itu makan 5. Jika Anda mengambil 5, petik 2. Aku akan menjadi orang mati. Penatua ketiga memotongnya sambil menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan. Selain itu, dia hanya berada di tahap tempering tulang. Yang muda selalu mengungguli yang tua. Saya harus mendapatkan terlalu banyak dalam beberapa tahun. Petik 2. Long Jiu memperhatikannya tenggelam dalam depresi tetapi tidak tahu harus berkata apa untuk membuatnya merasa lebih baik. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, jangan membandingkan dirimu dengan monster kecil itu. Seorang penatua dengan rambut putih berteriak. Penatua ketiga, mengapa Anda masih mempertahankan sedikit kehormatan? Apakah Anda tidak mendengar apa yang dipertaruhkan di sini? Huangpu Qingyun dari Regent Estate terbunuh. Benar, seni tubuh Imperial Tyrant Regent Estate adalah seni tubuh mistis. Namun, anak itu menghancurkan tubuh bagian bawah Huangpu Qingyun hingga berkeping-keping. Seberapa kuat tubuh yang harus dia miliki untuk menariknya? Aku tahu bahkan aku gagal. Penatua ketiga tampak lebih sedih. Para tetua yang berbicara memegang dahinya, saudaraku putus asa. Dia kemudian menoleh ke Long Yifei. Tuan Pavilion, masalah ini menyangkut Regent Estate dan sebaiknya kita tidak melibatkan diri. Jika Regent Estate menyeret kita ke dalam ini karena anak itu. Tapi apakah kamu tidak mendengar Long Jiu? Regent Estate menargetkan setiap rumah lainnya. Bahkan jika masalah dengan Zuo Fan tidak pernah terjadi, cepat atau lambat mereka akan datang mengetuk pintu kita. Jika kita memutuskan hubungan dengan Zuo Fan, kita hanya akan menghindari kebenaran. Kami mungkin akan segera mengikuti jejak Drifting Flowers Edifice. Penatua lain menyela. Dari apa yang kamu katakan, kamu ingin kami bekerja sama dengan Zuo Fan untuk menangkis Regent Estate. Ini memberi mereka alasan untuk melenyapkan kita dari bumi. Itu akan terjadi bahkan tanpa alasan. Tidak bisakah kita melihat seberapa besar ambisi yang dimiliki Regent Estate? Ini akan mengakhiri kita dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada Drifting Flowers Edifice. Aku lebih suka bertarung sekarang daripada melihat itu terjadi. Cukup, Long Yifei berteriak mengatasi keributan itu, mematahkan argumen. Akulah yang setuju untuk menjadi sekutu Zuo Fan, dan ini tidak akan berubah bahkan sekarang. Tampilan anak itu telah membuka mata saya, menyadari bahwa dia akan sangat membantu kami. Saya akan mengatakan ini lagi, selama Zuo Fan hidup, aliansi kami dengan klan Luo masih berlaku. Tapi Tuan Pavilion, Regent Estate, cukup, ini keputusanku. Mata Long Yifei berkilat, aliansi kami dengan Zuo Fan selalu diikuti dalam kegelapan. Regent Estate tidak tahu ini terjadi. Mereka tidak ada gunanya melawan kita. Jadi itu sebabnya. Para tetua lainnya berseru. Tuan Pavilion itu brilian. Apa yang brilian? Itu disebut taktik. Long Yifei tertawa pahit. Dia mungkin paling membenci orang seperti ini, tetapi demi rumahnya, ini adalah pilihan terbaik. Tuan Pavilion, Regent Estate mengirim surat. Seorang murid berteriak dari balik pintu. Long Yifei memandang para tetua lalu membiarkan pria itu masuk. Regent Estate datang dengan cepat. Murid itu membungkuk di depan Long Yifei dan menyerahkan surat itu dengan kata-kata Regent Estate yang ditulis dengan emas di atasnya. Long Yifei terkejut saat dia membukanya. Tetua ketiga mengambil surat itu dan matanya melebar. Regent Estate akan mengadakan pertemuan setengah bulan dari sekarang. 7 rumah akan berkumpul dan berencana untuk menghilangkan momok iblis. Maksudmu? Long Yifei mengangguk. Regent Estate memainkan langkah ganas kali ini. Terakhir kali mereka melakukan ini hanya 300 tahun yang lalu. Ya, tapi monster kecil itu 300 tahun yang lalu membuat 7 rumah menjadi gila. Sementara kali ini, Regent Estate memainkan langkah ini hanya untuk keuntungannya sendiri tanpa meminta pendapat ke-6 rumah lainnya. Itu pada dasarnya bertindak seolah-olah itu adalah kepala dari 7 rumah. Tetua ketiga meludah. Pavilion naga terselubung tidak bisa kalah lagi dalam debat esoterik berikutnya. Yang lain semua mengangguk. 5 rumah lainnya menerima undangan Bupati Estate secara bersamaan. Tiba-tiba, 6 rumah sekarang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Regent Estate dalam rencana untuk menyingkirkan dunia dari Demon Archon Zuo Fan. Zuo Fan sedang melaju kencang menuju klan Luo ketika dia tiba-tiba merasa kedinginan dan bergidik. Dia menggosok hidungnya. Astaga, siapa yang mengutukku kali ini? Kenapa punggungku terasa dingin? Hahaha, pengurus Zuo menendang badai di Drifting Flower City, dengan ribuan korban. Kesedihan mereka pasti tertuju padamu. Vicious Pilking tertawa di sisinya, bersenang-senang. Zuo Fan mengangkat alis dan mengejek. Elder Yan, kesedihan Drifting Flowers Edifice jauh lebih kuat pada Anda. Tidakkah kamu merasakan hawa dingin dari puluhan ribu murid perempuan yang menaruh semua kesedihan dan rasa sakit mereka padamu? Vicious Pilking terkekeh malu-malu. Aku sudah terbiasa. Zuo Fan menyeringai. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik jadi godaan ini tidak berpengaruh pada mereka berdua. Tunggu. Zuo Fan tiba-tiba berhenti dan Vicious Pilking bertanya. Ada apa? Terkekeh, Zuo Fan berkata.
Mereka bergerak cepat. Sebuah penyergapan diletakkan untuk kita kurang dari setengah mil dari sini. 177. Apa? Vicious Pilking menyaksikan Zuo Fan bingung. Kemudian, dia mengingat bagaimana jiwa Zuo Fan di Drifting Flower City mencapai tahap radiant dan mengetahui discerning field. Dan setelah begitu banyak waktu berlalu, akan aneh jika dia tidak bisa lebih terbiasa dan mendeteksi gerakan dalam setengah mil. Menutup matanya, Zuo Fan berkata, di hutan setengah mil, dua orang bersembunyi di barat. Dari energi mereka, mereka pasti berasal dari lembah neraka. Di timur, ada juga dua pemain cepat, mungkin Mary Woods. Dan terakhir dua di utara dengan udara berat, kultivator seni tubuh Imperial Tyrant adalah ahli dari Regen Estate. Dan keenamnya berada di lapisan kelima Profound Heaven Stage. Pengurus Zuo luar biasa menggunakan kemampuan Radiant Stage. Vicious Pilking memuji. Sekarang kita bisa menghindari mereka dan membiarkan mereka menunggu selamanya, hahaha. Mengerutkan alis, Zuo Fan mencibir. Dan mengapa kita harus melakukannya? Karena mereka ada di sini, sebaiknya kita adu domba saja. Pengurus Zuo, kamu tidak bisa. Vicious Pilking bingung ketika dia mencoba menjelaskan. Mereka jelas siap kali ini. Di Drifting Flower City, kamu melawan kami berempat, dan, meskipun sulit untuk diakui, kami meremehkanmu. Belum lagi, kami semua dari rumah yang berbeda, dengan celah dalam kerja sama kami. Sekarang rumah-rumah mengirim pasangan, bahkan jika kamu meminum pil itu lagi, itu hanya akan membuat mereka menyeretnya keluar dan mengakhirimu pada titik terlemahmu. Mengangkat alis, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam. Saya tidak berpikir orang tua itu akan begitu peduli begitu cepat. Dia berkata, saya sendirian saat itu, tetapi sekarang saya memilikimu. Saya, Vicious Pilking menggelengkan kepalanya. Orang-orang biasa takut padaku karena Rainbow Cloud Palmku. Tetapi dengan berapa banyak yang ada di sini, hanya satu yang harus menanggung beban racunku dan aku akan mati. Kemudian, dia hanya harus pergi mendapatkan penawarnya dari Pilking Hall. Saya yakin Anda jelas tentang ini sejak Anda melawan murid saya. Memang, dia menyamar sebagai Song Yu pada saat itu tetapi tidak kenal lelah adalah kutukan racun Pilking Hall. Paling buruk, itu adalah satu kehidupan dengan harga yang lain. Apalagi musuh sekarang bekerja sama. Bahkan jika mereka diracuni, Pilking Hall akan menawarkan penawarnya dan ancaman Vicious Pilking akan menurun. Bagaimana jika kamu bisa meracuni mereka semua? Bukankah kekuatan mereka akan turun? Mata berkedip, seringai terpampang di Zuo Fan. Vicious Pilking sepertinya tidak mengerti. Bagaimana saya bisa? Mereka tidak bodoh untuk duduk diam dan memegang telapak tanganku. Dan mereka semua ahli surga yang mendalam. Mereka mungkin tidak dapat menggunakan kemampuan Radiant Stage, tetapi mereka setidaknya dapat membedakan gerakan apapun dalam radius 1000 meter. Saat kita mendekat, mereka akan melihat kita dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan pembalasan. Bagaimana jika mereka tidak bisa melihat kita? Zuo Fan menyaksikan Vicious Pilking dengan senyum main-main. Vicious Pilking bingung, lalu melihat pil merah dilemparkan ke arahnya. Vicious Pilking menyaksikannya dengan lebih bingung. Zuo Fan berkata, ini adalah pil penyembunyian energi, pil kelas 1. Selama sehari penuh, energi Anda tidak akan keluar. Kecuali seseorang melihat Anda, atau ahli Radiant Stage secara aktif mencari Anda, tidak ada yang akan menyadarinya. Zuo Fan memakan satu. Dalam sekejap, auranya menghilang. Vicious Pilking menyaksikan dengan kaget. Sejak kapan pil yang luar biasa seperti itu ada di dunia ini? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Dan kelas 1 juga. Kejutan dan ketidakpercayaan Vicious Pilking bisa dimengerti. Zuo Fan mengejek. Ini adalah resep pil kuno. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Tapi itu tidak penting, aku akan memberitahumu nanti karena aku merekrutmu untuk membantuku membuat pil. Pil penyembunyian energi akan sangat penting nanti. Untuk saat ini, tetap dekat. Kita akan bicara lagi setelah kita berurusan dengan lalat sial ini. Zuo Fan melanjutkan penerbangan. Vicious Pilking menelannya setelah beberapa saat terkejut lalu mengikutinya dengan penuh semangat. Mengesampingkan betapa menakjubkannya klan Luo, mempelajari pil kuno ini dari Zuo Fan adalah hadiah tersendiri. Mengikuti anak ini adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat. Hati Vicious Pilking menari dalam kegembiraan, sama seperti ketika dia membuat pil hidup pertamanya. Di bagian hutan yang tersembunyi, dua tetua berbaju putih duduk di atas dua batu dengan mata tertutup. Meski begitu, mereka selalu waspada, mendengarkan setiap gemerisik, setiap hembusan angin. Hanya ketika mereka yakin embusan angin itu tidak dibuat oleh seorang ahli, barulah mereka santai. Kakak ketiga, akankah anak itu benar-benar lewat di sini? Kami sudah melakukan ini selama berhari-hari dan masih belum ada tanda-tanda dia. Apakah dia sudah melewati kita atau mengambil rute lain? Seorang tetua bergumam. Penatua lainnya masih menutup matanya di atas batu. Tuan Leng terkenal karena wawasannya. Dia tidak membuat kesalahan. Dia mengatakan bahwa kita akan bertemu pembunuh saudara ke-6 di sini, hari ini.
Ini akan segera berakhir, bersabarlah. Tapi semua penantian ini sangat membosankan. Penatua lainnya menghela nafas. Kemudian, bayangan hitam bergerak mendekat, tidak terlihat oleh pasangan itu. Ketika sampai di belakang mereka, dengan raungan yang menggelegar, dua sayap menembus keduanya. Zuo Fan kemudian keluar dari bayang-bayang. Meludah darah, kedua tetua membuka mata mereka dan menengadahkan kepala di belakang mereka, hanya untuk melihat Zuo Fan memandang rendah mereka. Aku takut kalian berdua akan melihatku jadi aku menggunakan elusif shadow art, tapi kalian selalu menutup mata. Anda tidak bisa serius bahkan ketika melakukan penyergapan. Mary Woods ditakdirkan untuk binasa. Di bawah keterkejutan keduanya, Zuo Fan memutar leher mereka. Kemudian, energi hitam menelan tubuh-tubuh itu, hanya menyisakan abu di belakangnya. Keduanya begitu tercengang sebelumnya, masih tidak percaya untuk tertangkap basah begitu saja. Bertepuk tangan, Zuo Fan mengangkat bahu. Dia belajar dari pertemuannya dengan Lin Zitian bahwa metode kultivasi Mary Woods mengandalkan kecepatan tinggi. Jadi dia pikir dia lebih suka menangani keduanya dulu dan menghilangkan masalahnya nanti. Apa yang tidak dia duga adalah pasangan ini menunggu dalam penyergapan dengan mata tertutup. Mereka jelas memohon untuk itu. Maksudmu membunuh 4 tetua dari 7 rumah tidak menjamin kemungkinan apapun. Yah, mereka memudahkanku untuk melakukan apa yang aku inginkan, setidaknya. Setelah melahap kedua ahli itu, dia bisa merasakan Yuan Qi di dalam dirinya melonjak. Zuo Fan menoleh ke barat, di mana para tetua lembah neraka menunggu. Musuh lama sepertinya sering bertemu. Zuo Fan mencibir, berubah menjadi bayangan, dan mulai menghantui jalannya ke depan. Para tetua di barat tidak seperti Mary Woods, menunggu dengan santai. Aura mereka muram dan mengawasi setiap tanda gerakan di sekitar mereka. Mereka mengenal Zuo Fan apa adanya dan tidak pernah lengah sedikitpun. Penatua ketiga, anak itu terlambat dan itu membuatku gugup. Seorang tetua mengawasi sekeliling, siap menerkam. Mata elangnya mengamati setiap inci. Penatua lainnya sama waspadanya, tetapi melalui suatu kebetulan yang aneh, dia selalu menjaga jarak 100 meter dari rekannya. Penatua keempat, anak itu tidak hanya membunuh tetua ketujuh tetapi bahkan melumpuhkan tetua kelima. Dia kejam sampai ke inti dan sulit untuk ditangani. Kita tidak boleh meremehkan dia karena berada di tahap tempering tulang. Dia akan segera datang dan kita harus bekerja sama dan menghindari berakhir seperti tetua ketujuh dan tetua kelima. Tenang, saya menganggap anak ini seorang ahli surga mendalam veteran. Penatua keempat mengangguk dengan ekspresi serius. Sebuah bayangan merayap di dalam dirinya, mendengarkan kata-katanya. Zuo Fan mengangkat alis dan mengejek mereka dalam pikirannya. Anda tidak mengatakannya. Sambutanmu terhadap musuhmu benar-benar layak untuk kaisar iblis ini. Meskipun, bagaimana saya menyergap Anda ketika Anda begitu gelisah? Zuo Fan mulai mengingat 2 limbah dari Mary Woods. Orang-orang itu menyelamatkannya dari banyak masalah, tapi bagaimana dengan pasangan ini? Dia akan kesulitan untuk menyingkirkan keduanya dengan cepat, belum lagi, peringkat mereka lebih tinggi dari penatua kelima. Sambil menghela nafas, Zuo Fan mulai ragu. Kemudian, dia mendengar ledakan dan kabut pelangi naik di utara. Segala sesuatu yang disentuh kabut ini, baik itu tanaman, hewan, dan bahkan batu, membusuk. Kedua tetua tampak kaget. Pelangi Cloud Palm, mengapa Pilking Hall ada di sini? Saya pikir mereka tidak termasuk dalam rencana ini. Penatua ketiga bertanya. Penatua keempat berhenti sejenak lalu melambai dengan acuh tak acuh. Hehehe, bukankah anak itu membunuh alkemis terbaik mereka? Saya mendengar bahwa kemudian dia mencuri mayatnya. Ini adalah satu rasa malu yang tidak bisa mereka terima dengan berbaring. Saya menduga mereka datang ke sini dengan sukarela. Bagaimanapun, semakin banyak kita, semakin baik peluangnya. Petik 2. Tapi mengapa mereka menggunakan Rainbow Cloud Palm? Penatua ketiga berhenti sejenak lalu sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Mata tetua lainnya bersinar dan berteriak. Mereka menemukan anak itu. Sebaiknya kita cepat dan membantu. Tetapi sebelum mereka bahkan bisa naik ke langit, mereka melihat 2 orang bergegas ke arah mereka. Para tetua panik. Bukankah mereka tetua Regent Estate? Mengapa mereka diracuni? Apakah itu kecelakaan? Di saat keraguan mereka, sebuah bayangan melayang di belakang mereka. 178. Suara mendesing. Saat tetua ketiga dan tetua keempat masih mencoba memahami keracunan para tetua Regent Estate, Zuo Fan menusukkan sayapnya ke dada tetua keempat. Dia ditabrak dalam sekejap. Dia mulai merasakan sengatan di dadanya, lalu bagaimana tubuhnya menjadi semakin lemah saat kehidupan mereda. Dia kemudian tersungkur di tanah. Penatua keempat. Penatua ketiga meraung tetapi sayap kedua Zuo Fan sudah datang padanya. Namun, kedua tetua ini cocok satu sama lain bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, terlebih lagi dalam pertempuran. Mereka menyerang dan mundur sedemikian rupa sehingga mereka selalu menjaga jarak tetap.
Ini terjadi sekarang juga, membuat serangan Zuo Fan hanya menjatuhkan tetua keempat sementara tetua ketiga terlalu jauh untuk dia jangkau tepat waktu. Penatua ketiga melompat mundur dan menghindari sayap petir. Dia melihat mayat tetua keempat lalu mengalihkan matanya yang merah ke Zuo Fan, haus akan balas dendam. Zuo Fan melirik mayat di bawahnya lalu ke ahli surga yang mendalam di seberangnya dan menyeringai. Apakah kamu Demon Archon Zuo Fan? Penatua ketiga mengepalkan tinjunya, auranya meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Dia berada di lapisan ke-8 dari Profound Heaven Stage. Bahkan satu pil pun tidak bisa menjamin Zuo Fan menang dalam pertarungan ini. Tapi Zuo Fan tetap tenang setiap saat, mengangguk sedikit lalu menatap tetua keempat yang sudah meninggal. Apakah dia saudaramu? Kalian sangat cocok bersama. Apa itu untukmu? Anda membunuh penatua ketujuh, penatua keempat, dan penatua kelima yang lumpuh. Aku akan memastikan kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Penatua ketiga meludah melalui gigi terkatup, namun matanya yang selalu mengamuk tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak di atas tubuh saudaranya. Mengambil semuanya, Zuo Fan mencibir. Dia kemudian mengangkat mayat dengan sayap petirnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Penatua ketiga meraung. Untuk musuhku, aku tidak hanya akan membunuhnya tetapi juga menghancurkan mayatnya, membuatnya mati dalam penyesalan. Zuo Fan mendengus. Penatua ketiga akan menyerang, tetapi Zuo Fan tiba-tiba menghela nafas. Penatua ketiga menatap dengan mata terbelalak. Melihat kalian bersaudara begitu dekat, aku akan membiarkannya pergi. Lagi pula, saya juga memiliki saudara laki-laki yang diperoleh dari perjuangan hidup dan mati, hanya untuk mati di tangan Yu Guiqi. Jika bukan karena ini, aku tidak akan bertengkar dengan lembah neraka. Zuo Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tetua ketiga tercengang, berkaitan dengan anak klan kelas 3 ini dan mengapa dia menjadi musuh lembah neraka. Memikirkan tindakannya sebelumnya, dia juga akan menuntut dan membalas dendam untuk saudaranya terlepas dari bahayanya. Meski begitu, kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Penatua ketiga mendengus, masih marah. Zuo Fan mencibir dan mengangkat kepalanya untuk menunjukkan matanya yang menyala-nyala. Untuk balas dendam saudaraku, aku telah melakukan bencana hari ini, tetapi aku tidak menyesalinya. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada musuh saya? Tetapi melihat Anda mengalami nasib yang sama seperti saya tidak akan merusak tubuhnya dan mengembalikannya kepada Anda. Zuo Fan menjentikkan sayap petir dan melemparkan mayat itu ke tetua ketiga. Penatua ketiga bergerak dengan tergesa-gesa, sekarang menatap Zuo Fan dengan sedikit rasa hormat saat dia berteriak. Bagus, kita akan bertarung 1 lawan 1 dan melihat siapa yang sebenarnya. Penatua ketiga berhenti karena suatu alasan, merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat ke bawah, dia melihat lubang sebesar kepalan tangan di dadanya yang sebelumnya tidak ada. Darah mengalir darinya. Penatua ketiga memandang Zuo Fan dengan penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kita bahkan belum mulai berkelahi dan aku sudah sekarat. Dengan kekeh, Zuo Fan melambai. Cahaya keemasan datang dari punggung tetua ketiga yang terbang di sebelah Zuo Fan. Penatua ketiga memperhatikan bayi emas itu lebih dekat. Ini adalah makhluk iblisku. Saya menyembunyikannya di dalam tubuh dan melemparkannya ke atas semuanya sehingga saya bisa membuat Anda lengah. Itu sebabnya saya juga mengarang cerita kecil tentang saudara laki-laki saya yang sudah meninggal. Aku hanya membunuh Yu Guiqi karena merusak pemandangan. Melambai pada tetua ketiga, Zuo Fan mengirimnya pergi dengan senyum paling jahat yang bisa dia kumpulkan. Selamat jalan, setia dan sayangi tetua ketiga lembah neraka. Saya harap Anda tidak akan begitu mudah tertipu oleh kata-kata orang asing di kehidupan Anda selanjutnya. Terutama musuhmu, hahaha. Jatuh ke belakang, tetua ketiga merasa dirinya menjadi lebih dingin, matanya masih mencerminkan senyum terakhir Zuo Fan. Taktik Demon Archon Zuo Fan sangat jahat. Tidak heran bahkan tetua ketujuh menjadi korban. Bam! Penatua ketiga jatuh di sebelah saudaranya, namun, ketika pikirannya berhenti bekerja, mata itu terbuka selamanya dan menimbulkan penyesalan yang tak terkatakan. Mereka dikirim ke sini untuk mengakhiri Zuo Fan, hanya untuk meraba-raba dan mati dengan menyedihkan. Aku terlalu lama di sini. Lebih baik pergi dan bantu Penatua Yan. Sambil menghela nafas, Zuo Fan mengambil kembali bayi darah dan terbang tinggi. Dalam 4 napas, dia tiba di atas bagian utara hutan. Tetua Regen Estate sekarang hijau dengan racun. Meskipun berada di tahap ke-9 surga yang mendalam, racun itu tetap efektif untuk menjatuhkan mereka sampai ke lapisan keempat. Namun, bahkan dalam kasus seperti itu, seorang kultivator tubuh masih sekuat ahli surga mendalam lapisan ke-6 yang normal. Mengingat kekuatan Huang Puqingyun di lapisan kedua, dia menyadari kultivator tubuh Regen Estate bukanlah penurut. Itu adalah sebuah kecelakaan. Saya membuat kesalahan. Saya pikir Demon Zuo Fan bersembunyi di sini. Omong kosong. Siapa yang tidak tahu kami dari Regen Estate, apalagi dengan baju-baju ini?
Jangan mencoba bermain bodoh. Anda melakukan ini dengan sengaja. Tetap di sana. Kami akan mematahkan tulangmu dan kami akan pergi bersama ke Pilking Hall untuk menyelesaikan ini. Di langit, Vicious Pilking melarikan diri seperti tikus yang ketakutan, dengan dua tetua Regent Estate di ekornya. Dengan bagaimana Vicious Pilking dinyatakan mati dan diremajakan beberapa dekade setelah mengeluarkan racun, kedua tetua ini tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dia juga tidak akan berteriak. Akankah pengkhianat seperti dia memiliki waktu istirahat dari Pilking Hall dan pengejaran seluruh kekaisaran? Dia mungkin Vicious Pilking, tapi dia tidak sepandai Zuo Fan, dan jelas tidak berani diburu oleh semua orang. Zuo Fan menghela nafas. Kemana perginya Raja Pil Vicious yang hebat dan kuat saat di Drifting Flowers Edifice? Mengapa dia seperti kucing penakut di hadapan dua tetua Regent Estate? Apakah Regent Estate terlalu kuat, atau Vicious Pilking terlalu lemah? Zuo Fan sudah tahu jawabannya, tetapi tidak mau menerimanya. Karena masalahnya akan tumbuh secara eksponensial jika demikian. Regent Estate, aku akan melampauimu dalam 10 tahun. Mata Zuo Fan bersinar. Melihat Zuo Fan, Vicious Pilking tertawa seolah dia menemukan penyelamatnya. Pengurus Zuo, kamu akhirnya datang. Selamatkan aku. Vicious Pilking berlari di belakang Zuo Fan tanpa sedikit pun kesopanan. Pada titik ini, kedua tetua juga menyusul. Melihat sayap petir Zuo Fan, mereka berteriak. Kultivasi tahap penempaan tulang, sayap petir. Anda adalah Demon Archon Zuo Fan yang membuat kekacauan di Drifting Flowers City. Satu-satunya. Dan kalian berdua pasti dari Regent Estate, aku tahu itu. Zuo Fan berkata dengan nada dingin di suaranya. Mereka mengangguk, lalu menatap Vicious Pilking di belakangnya dengan rasa ingin tahu. Sekarang aku mengerti. Pilking Hall telah mengandalkan Demon Archon Zuo Fan. Tidak heran dia menyerang kita secara diam-diam. Kamu masih berani mengatakan itu kecelakaan. Vicious Pilking mencibir. Kedua tetua itu mendengus. Menurutmu mengapa seni tubuh tirani kekaisaran Regent Estate menjadikan kita yang terbaik di antara 7 rumah? Bahkan Rainbow Cloud Palmmu pun tidak bisa membunuh kami. Kami akan menghancurkan kalian berdua dan memenuhi misi kami. Kau memecahkan rekor, kau tahu itu. Kamu jelas lebih lemah sekarang dan masih berjingkrak-jingkrak mengatakan kamu bisa mengalahkan kami. Zuo Fan mendengus jijik. Kedua tetua itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan melemah, kami lebih dari cukup untuk memeras kehidupan Anda. Aku tidak percaya padamu. Mengapa tidak mencoba membunuhnya dulu? Zuo Fan terkekeh dan melemparkan Vicious Pilking ke depan. Vicious Pilking berseru panik. Apakah Zuo Fan baru saja menjualku? Keduanya bingung, tetapi masih memegang erat-erat Vicious Pilking. Merasa dia gemetar dalam genggaman mereka bingung. Sambil menyeringai jahat, Zuo Fan berkata, kamu seharusnya tidak menganggap dia pengecut. Dia memiliki keterampilan nyata, tahu. Untuk membuktikan maksudnya, cahaya keemasan keluar dari Vicious Pilking dan memasuki salah satu tetua. Penatua membeku di tempat dan orang bahkan bisa melihat bagaimana dia mulai mengering seperti kismis. Hidupnya dengan cepat meninggalkannya. Terkejut, tetua lainnya melesat 100 meter ke belakang. Bahkan Vicious Pilking sama ngerinya. Dia tidak pernah melihat Zuo Fan menggunakan bayi darah, atau membunuh dengan seni transformasi iblis. Sekarang dia menyaksikan semua ini dengan ketakutan. Bagaimana metode keji dan kejam seperti itu bisa ada? Mengambang di depan Vicious Pilking, Zuo Fan mengingat Blood Infant dengan diam-diam dan menertawakan tetua Regent Estate yang tersisa yang ketakutan. Apakah kamu melihat itu? Sekarang, masih bisakah kamu menyombongkan diri di depan kami? Penatua itu terkejut dan menyaksikan Vicious Pilking dengan ngeri. Lupakan, orang tua itu tidak penting. Yang penting aku mendapatkan kepala Zuo Fan dan menyelesaikan misiku. Saya tidak perlu khawatir sendiri dengan keterampilan menakutkan orang tua itu. Penatua itu menarik napas dalam-dalam dan tertawa. Nak, kamu senang telah menemukan pelindung seperti itu. Kalau begitu, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, tapi, apa itu? Tiba-tiba, penatua menunjuk ke belakang keduanya dengan panik. Zuo Fan dan Vicious Pilking menoleh untuk melihat. Dalam sekejap itu, tetua mencibir dan muncul di hadapan Zuo Fan dalam satu langkah, mengincar kepala Zuo Fan. Bam! Penatua tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, namun, saat cahaya keemasan terbang dari Zuo Fan dan membuat lubang di dada tetua. Zuo Fan menoleh ke belakang untuk melihat tetua yang terkejut. Apakah hanya itu trikmu? Apakah Anda tidak tahu apa-apa lagi? Sekarang, saya akhirnya tahu apa arti pepatah lama itu, semua otot dan tanpa otak. Terkekeh, Zuo Fan dengan ringan mendorong dan pria itu jatuh seperti sampah di jurang. Vicious Pilking telah lama tercengang oleh betapa mudahnya Zuo Fan berurusan dengan dua ahli dari Regent Estate. Dia sekarang mengerti apa artinya membunuh orang semudah mengobrol. 179. Suara mendesing. Cahaya keemasan bergerak lalu kembali ke sisi Zuo Fan. Vicious Pilking memperhatikan bayi emas itu dengan kaget. Apa yang baru saja terjadi?
Sederhana saja, karena kamu melarikan diri seperti tikus, mereka menghinamu. Jadi aku memasukkan makhluk iblisku ke dalam dirimu sebelum melemparkanmu untuk berurusan dengan salah satu dari mereka. Sambil menyeringai, Zuo Fan menambahkan, ketika seorang ahli surga mendalam yang kuat meninggal tanpa alasan atau alasan, itu membuat rekannya ketakutan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengingat makhluk iblis itu. Kali ini, dia menganggap Anda terlalu tinggi, mengira Anda menyembunyikan diri untuk membunuh mereka dengan cepat. Dan sebagai perbandingan, dia pikir saya adalah sasaran empuk dan menyerang saya. Untuk membuat masalah berjalan lancar, dia membagi perhatiannya antara aku dan kamu, menyisakan ruang bagi makhluk iblisku untuk menangkapnya lengah. Vicious Pilking berkedip, masih kurang sehat. Zuo Fan tertawa. Pada akhirnya, mereka semua mati. Pertama adalah arogansi, kedua terlalu percaya diri, ketiga kesombongan. Petik 2. Pengurus Zuo, bukankah mereka semua sama? Raja Pil Iblis bergumam. Mengangkat alis, Zuo Fan tertawa lebih keras. Memang, ini adalah penyakit yang menjangkiti setiap ahli. Menghadapi mereka terlebih dahulu akan membuatku kalah tanpa keraguan. Sayang sekali, mereka terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Bagi orang lain, ini tidak masalah, tetapi ketika itu datang kepada saya, sepersekian detik kecerobohan sudah cukup bagi saya untuk memberi mereka kematian yang penuh penyesalan. Semburan ketakutan menembus intinya ketika Vicious Pilking memperhatikan Zuo Fan dengan lebih kagum. Sekarang dia memikirkannya, semuanya berjalan seperti yang dijelaskan Zuo Fan. Itu semua dilakukan dengan satu-satunya tujuan untuk memancing para tetua Regent Estate, dan itu berhasil seperti pesona. Tanpa menyadarinya, keduanya mati dengan penyesalan. Daripada mengatakan ini adalah jebakan yang dipikirkan dengan matang dan cerdik yang telah ditetapkan oleh Zuo Fan, sebenarnya lebih seperti dia membacanya seperti buku dan menekan tombol yang tepat untuk membuat mereka jatuh ke dalam jebakan sendiri. Kelicikan seperti itu tidak pernah terdengar. Tidak heran bahkan Yu Guiqi jatuh. Vicious Pilking sangat menghormati Zuo Fan sekarang. Pengurus Zuo memiliki kebijaksanaan dan keberanian tanpa akhir, dengan rencana yang sangat mudah. Tapi menjadi hanya seorang pelayan adalah sia-sia bagimu. Kamu tidak perlu menjilat. Saya jelas di mana bakat saya terletak. Tidak ada yang di bawah saya, baik itu peringkat yang lebih tinggi atau seluruh dunia. Hanya. Zuo Fan menghela nafas saat dia melihat ke arah kota Wingeze. Ini bukan waktunya untuk berpikir seperti itu, tetapi untuk menyelesaikan keamanan klan Luo dan menghindari masalah yang mungkin mereka derita. Ini tidak hanya dipaksakan oleh iblis hatinya, tetapi sebuah keinginan yang perlahan merayap ke dalam pikirannya tanpa dia sadari. Karena Vicious Pilking tidak mengetahui keseluruhan cerita, dia pikir itu untuk tujuan yang jauh lebih tinggi. Matanya menjelajah dalam pikiran kemudian menjadi fokus ketika dia mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Seorang pemuda dengan bakat luar biasa seperti Zuo Fan bersedia menjadi pelayan. Dan apa pelayan itu? Tangan kanan kepala klan. Mampu melakukan segalanya dan setia pada suatu kesalahan. Monster apa kepala klan ini yang bisa membesarkan Zuo Fan yang begitu muda dan luar biasa namun licik dan keji seperti Demon Archon? Melihat tatapan Zuo Fan, tekad yang teguh untuk melakukan segala daya untuk klan Luo, kekagumannya hanya tumbuh untuk kepala klan ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tian Yu memiliki klan raksasa, orang yang memiliki kekuatan sombong. Vicious Pilking sangat ingin bertemu orang ini dan melompat ke dalam kegembiraan. Vicious Pilking sedang melakukan penerbangan mewah dengan proporsi epik, memanggil klan Luo ke dalam jajaran 7 rumah sambil memegang kepala klan dengan kekaguman dan penghargaan yang lebih besar daripada kaisar sendiri. Bagaimana dia bisa tahu bahwa klan Luo bahkan bukan klan kelas 1? Bahwa kepala klan sudah lama membusuk di tanah dan meninggalkan sepasang saudara lelaki dan perempuan yang malang. Mereka seharusnya bersyukur Zuo Fan ada di sana untuk mempertahankan hidup mereka yang menyedihkan. Tapi itu adalah sesuatu yang harus dialami oleh Vicious Pilking untuk dirinya sendiri ketika dia menatap klan Luo yang mulia. Ayo pergi. Zuo Fan siap untuk melanjutkan perjalanan mereka ketika Vicious Pilking tertawa. Pengurus Zuo, apakah 2 tempat lainnya sudah ditangani? Zuo Fan tahu apa yang dia maksudkan dan memutar matanya. Hentikan omong kosong itu. Pikir saya punya waktu untuk menyia-nyiakan menyelamatkan pantat Anda yang menyesal jika saya belum menyelesaikan 4 pria lainnya. Hahaha, pengurus Zuo benar-benar berbakat. 4 ahli surga mendalam dari Mary Woods dan lembah neraka ditangani dalam sekejap. Sementara aku bahkan tidak bisa menangani 2 tetua Regent Estate. Saya malu. Kekaguman Vicious Pilking hanya tumbuh. Dan semakin dia mengagumi Zuo Fan, semakin dia percaya pada kekuatan klan Luo. Dan, tentu saja, tenggelam lebih dalam ke dalam khayalannya. Tiba-tiba, Zuo Fan berhenti dan Vicious Pilking menoleh. Zuo Fan menyipitkan mata. Penatuaian, saya mendengar para tetua Mary Woods menyebutkan bahwa Tuan Leng merencanakan penyergapan ini. Apakah kamu kenal dia? Leng Wuchang. Kata-kata Zuo Fan menggerakkan Raja Pil Vicious. Tidak heran.
Saya pikir dengan begitu banyak jalan menuju Wingeze City, bagaimana mereka bisa memilih jalan yang sama persis dengan yang kami lalui. Jadi itu semua dilakukan oleh Leng Wuchang. Kamu kenal dia? Mengangguk, Vicious Pilking menghela nafas. Sejujurnya, pengurus Zuo dan Leng Wuchang sangat mirip. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia, bagaimana kita bisa sangat mirip. Mata Zuo Fan bersinar. Mengetahui Zuo Fan tidak mengerti, Vicious Pilking menjelaskan. Hahaha, yang ingin saya katakan adalah bahwa dia adalah pelayan seperti Anda, tetapi dari Regent Estate. Apa? Zuo Fan terkejut sesaat, lalu dia mulai menebak. Dengan bagaimana Regent Estate adalah yang terkuat dari 7 rumah, pelayan, bantuan kepala klan, harus menjadi orang yang terkenal. Ada 3 orang yang dikenal luas karena kebijaksanaan mereka di Kekaisaran Tianyu. Perdana Menteri Zuge, yang sudah Anda ketahui. Terlepas dari keputusan apa yang dia buat, mereka semua sangat benar sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan di dalamnya. Dalam beberapa abad terakhir, Kekaisaran berada dalam kekacauan karena penjajah di luar perbatasan, sampai dia menjabat. Sebagai kepala 4 pilar, Kaisar sangat membencinya, tetapi dia juga tidak bisa melakukannya tanpa dia. 7 rumah juga, takut padanya. Vicious Pilking menjentikkan lengan bajunya dan melanjutkan. Orang bijak kedua adalah pelayan Regent Estate, kontriver tak terkendali Leng Wuchang. Sebagai kerabat jauh dari keluarga kekaisaran, Regent Estate diajarkan dengan cara yang sama seperti seorang kaisar. Pelayan mereka juga ditunjuk oleh Perdana Menteri. Leng Wuchang mungkin nama pelayan, tapi posisinya membawa beban jauh lebih banyak. Dia setara dengan posisi Zuge Changfeng di Kekaisaran. Mengenai bakat, rumor mengatakan bahwa dia juga tidak kalah dengan Zuge Changfeng, meskipun tidak ada yang melihat mereka bertarung dalam pikiran. Leng Wuchang dikagumi oleh semua orang karena rencana dan wawasannya yang sangat mudah. Dan yang ketiga, Zuo Fan tidak sabar melihat Vicious Pilking berhenti sekarang. Tertawa, mata Vicious Pilking bersinar aneh. Pengurus Zuo, bukankah sudah jelas? Kaulah yang membunuh yang ketiga. Iblis berbahaya, Yu Guiqi. Zuo Fan menangkap maksudnya. Vicious Pilking mengangguk. Hahaha, ya, dia. Sage ketiga adalah Insidious Demon, terkenal karena taktiknya yang pengecut dan licik. Tetapi sejak dia menemukan pengurus Zuo, seorang pria dengan kecerdasan yang jauh lebih besar, kepalanya jatuh seperti batu. Sejak saat itu, pengurus Zuo menjadi orang bijak ketiga Tianyu. Hei, mudah melakukan bootlicking. Aku membunuhnya menggunakan kekuatan saja. Aku tidak menyia-nyiakan kekuatan otakku padanya. Itu pasti melelahkan. Zuo Fan mengejek sambil menepis sanjungannya. Vicious Pilking membelai janggutnya dan mengangguk. Aku juga menebaknya. Yu Guiqi mungkin tidak setingkat dengan 2 lainnya, tetapi tetap saja sulit untuk membuatnya lengah. Jadi, dia pasti mati karena kesenjangan kekuatan. Apakah itu berarti Leng Wuchang lebih licik daripada Yu Guiqi? Zuo Fan mengencangkan alisnya saat topik itu diangkat. Mengangguk, Vicious Pilking tertawa kecewa. Hahaha, lebih dari itu. Zuge Changfeng adalah ahli strategi yang luar biasa. Setiap skema Leng Wuchang bermain sebagaimana mestinya. Perangkap licik Yu Guiqi tidak bisa dibandingkan, dengan 2 yang pertama, Yu Guiqi lumayan dalam skema, tetapi sangat kekurangan kekuatan. 2 yang pertama memiliki rencana yang rumit. Sulit untuk bertahan dari kegelapan namun terbuka untuk dilihat semua orang. Anda bisa melihat melalui trik rumit Yu Guiqi, tetapi ketika berbicara tentang Zuge Changfeng dan Leng Wuchang, Anda tidak punya pilihan selain melompat bahkan jika mereka memberi tahu Anda bahwa ada jebakan di depan Anda. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Pengurus Zuo, sekarang apakah Anda tahu perbedaan di antara mereka? Vicious Pilking menghela nafas, nadanya selalu serius. Karena Leng Wuchang terlibat, kita harus melangkah dengan hati-hati dan ringan. Zuo Fan mengangguk. Karena dia jauh lebih cerdik daripada Yu Guiqi, maka dia tidak akan melawannya dalam kelicikan, tetapi dalam kekuatan. Tidak peduli seberapa cerdik dan rumitnya rencana yang dia lemparkan ke Zuo Fan, kekuatan tetap berkuasa. Ini adalah plot yang sebenarnya, di mana kekuatan adalah jalan yang benar. Ini membawanya kembali untuk menemukan ahli untuk mendukung klan Luo. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup dan Zuo Fan menyipitkan mata. Dia menjadi cemas saat dia menarik tangan Vicious Pilking untuk terbang lebih cepat. Ayo pergi. Ada apa, pramugari Zuo? Belum pernah melihatnya begitu khawatir, Vicious Pilking terkejut. Dengan mata berkedut, Zuo Fan menggertakkan giginya. Sialan, mereka juga mengirim ahli Radiant Stage. Apa? Kali ini Vicious Pilking panik. Bagaimana ini bisa? 180. Setengah mil jauhnya, seorang tua yang tinggi dan kekar dengan rambut perak terbang diam di belakang mereka. Kemudian, alisnya berkerut dan sedikit keterkejutan menyapu wajahnya. Apakah saya ditemukan? Mata orang tua itu berkilat curiga, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Mereka hanya tahap tempering tulang dan surga yang mendalam.
Hanya orang-orang seperti ahli tahap Radiant yang dapat menemukan saya. Mereka mengambil langkah karena mereka terburu-buru. Ya, harus begitu. Petik 2. Tertawa kering, orang tua itu tidak tahu seberapa dekat dengan tebakannya yang acak itu. Jika keduanya dengan kultivasi rendah mereka dapat melihat tahap Radiant, maka yang terakhir akan menemukan diri mereka usang. Orang tua itu menggunakan jiwanya untuk menjelajahi tempat pertempuran dan berteriak. Bocah sialan, mereka masih sangat lemah. Mereka membunuh 6 ahli surga mendalam dari 3 rumah, dan juga sempurna. Hehehe, reputasinya mendahului dia. Anak itu pasti memiliki metode kultivasi tubuh yang lebih berharga daripada seni tubuh Imperial Tyrant. Dia menjilat bibirnya dan kegembiraan menari-nari di matanya saat dia meningkatkan kecepatannya. Tapi tindakannya dengan mudah diambil oleh Zuo Fan saat dia menarik Vicious Pilking lebih cepat. Tidak dapat disangkal kali ini, lelaki tua itu terlihat. Mengapa lagi Zuo Fan bereaksi begitu cepat? Kemudian dia mengingat pemikirannya sebelumnya tentang menjadi usang. Wajahnya menjadi merah dalam sekejap dan rasanya ingin menamparkan dirinya sendiri karena ucapan yang tidak perlu itu. Tapi cara dia memandang Zuo Fan bahkan lebih bersemangat. Hehehe, anak ini benar-benar aneh. Betapa lucunya. Pria tua itu meningkatkan kecepatannya 10 kali dan hanya dengan menarik napas, dia sudah menangkap keduanya dalam pandangannya, hanya berjarak 1000 meter. Terkejut, Zuo Fan menemukan pengejarnya di belakang dan berteriak. Sial, orang tua itu hampir di atas kita. Apa, secepat itu? Vicious Pilking mengintip ke belakang dan memucat ketakutan. Mengapa harus orang aneh ini? Hidupku yang malang sudah berakhir. Kamu kenal dia? Zuo Fan bertanya. Vicious Pilking mengangguk di ambang air mata. Siapa yang tidak? Semua orang dari generasi saya tahu dan takut dengan orang aneh ini. Siapa dia? Si biduk gila, Li Jingtian. Vicious Pilking menelan ludah saat dia berkeringat dingin. Zuo Fan juga menjadi cemas, belum pernah melihat Vicious Pilking begitu ketakutan sebelumnya. Dengan betapa arogannya dia biasanya, dia akan berdiri bahkan ke panggung bersinar jika ada kesempatan. Saat itu, tawa yang menggelegar memasuki telinga mereka. Hahaha, jangan lari, aku mengenalimu. Bukankah kamu anak Yan Song itu? Dan apakah bocah kecil di sebelahmu itu Zuo Fan? Anda sebaiknya berhenti, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Wajah Vicious Pilking tenggelam. Mengapa wajah saya berubah begitu banyak sehingga kedua tetua Regent Estate itu tidak tahu siapa saya bahkan ketika mereka memeluk saya, namun, Anda melihat melalui saya dari jarak 1 mil. Kemudian, dia menyadari, orang aneh tua itu baru saja memindai dengan jiwanya dan langsung tahu yang sebenarnya. Zuo Fan bisa merasakan Vicious Pilking yang menggigil dan juga panik. Orang ini bukan penurut, nasib mereka akan suram begitu lelaki tua itu mendapatkan cakarnya. Hanya orang bodoh yang akan berhenti sekarang. Sayap petirnya mengepak dan menggandakan kecepatannya. Belajar kapan harus berhenti. Menyipitkan mata, Li Jingtian melepaskan riak yang melesat lurus ke arah keduanya dengan presisi yang mematikan. Membunuh dengan niat, Zuo Fan melihat ke belakang dengan bingung saat nyala api biru menyala di matanya. Riak lain yang terlihat ditembakkan. Tidak ada bandingannya dengan yang pertama, tetapi cukup untuk menarik pertahanan melawan yang pertama. Bam! Kedua niat itu bentrok, menggetarkan ruang itu sendiri. Rasa sakit mengejutkan kepala Zuo Fan dan nyala api biru muncul di dahinya. Selanjutnya, Zuo Fan menarik Vicious Pilking dengan kecepatan tinggi saat dia mencoba meredakan keterkejutan yang dia rasakan. Jiwanya mungkin telah memasuki tahap Radiant, tapi dia masih jauh dari level Li Jingtian. Ketika niat mereka bertabrakan, itu memaksa api birunya keluar. Dia jelas bahwa api biru melindungi jiwanya. Penampilannya membuktikan betapa seriusnya niat lelaki tua itu terhadap jiwanya, meskipun tidak bermaksud membunuhnya secara langsung. Meski begitu, jiwanya tidak lepas dari cedera. Jika niat itu tercapai, dia akan kedinginan dan menunggu lelaki tua itu menjemputnya. Sementara dia terkejut, 1000 meter di belakangnya, Li Jingtian benar-benar terpana. Dia benar-benar tidak melihatnya datang. Hanya panggung Radiant yang bisa memahami kemampuan ini, dia baru saja menyaksikan seorang kultivator tempering tulang menggunakannya. Dia tampak seolah-olah dia melihat sayap harimau tumbuh dan lepas landas. Bukan hanya tidak mungkin, tetapi melihatnya menjadi kenyataan, dia menyadari betapa anehnya anak itu. Seekor harimau adalah raja binatang buas. Jika itu terbang, lalu siapa yang bisa melawannya? Dia merasakan ancaman nyata datang dari Zuo Fan. Dia bisa menggunakan kemampuan Radiant Stage di Bone Tempering Stage. Kemudian, ketika dia mencapai Radiant Stage, dia tidak akan terhentikan. Pada saat itu, bahkan sesama kultivator Radiant Stage akan jatuh di bawah niat anak itu. Pikiran terakhir ini membuat tulang punggung Li Jingtian merinding. Tidak heran 7 rumah berkumpul untuk mengakhiri bocah ini untuk selamanya. Orang aneh terbaik di luar sana adalah orang mati. Biarkan dia sendiri dan dia mungkin tumbuh bahkan melampaui iblis 3 abad yang lalu.
Haus darah meresap ke mata Li Jingtian. Jika dia menganggap Zuo Fan lucu pada awalnya, sekarang dia tidak menginginkan apapun selain memeras setetes kehidupan terakhir darinya dan menyingkirkan dunia dari ancaman masa depan. Tapi itu tidak berarti apa-apa tentang tidak memeras hal-hal yang diinginkannya terlebih dahulu. Li Jingtian bergerak lebih cepat, menembak keduanya seperti meteor. Zuo Fan hampir tidak bisa bereaksi saat leher mereka dijepit baja seperti catok. Hahaha, mari kita lihat kamu lari sekarang. Sangat cepat. Zuo Fan merengut, bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Blood Infant padanya. Tapi dia membuang pikiran itu segera setelah itu datang. Pria ini berada di Radiant Stage, dan memiliki discerning field di sekelilingnya. Bayi darah akan ditemukan begitu meninggalkan tubuhnya. Kecuali Blood Infant memasuki Profound Heaven Stage dan mencapai kecepatan yang melampaui deteksi jiwa Radiant Stage. Sayang sekali, dia hanya berada di lapisan kelima tahap tempering tulang. Karena dia berbagi hidupnya dengan bayi darah, keduanya memiliki kultivasi yang sama. Sialan, kenapa aku menabrak ahli Radiant? Zuo Fan mengutuk dalam nasib buruknya saat keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia benar-benar tidak berdaya di hadapan seorang ahli Radiant Stage. Perasaan nyawanya berada di tangan orang lain ini adalah yang terburuk yang pernah dia rasakan, apalagi berbahaya. Hahaha, dasar brengsek, aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi begitu muda dan tampan. Tetapi tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Mengabaikan Zuo Fan, Li Jingtian menoleh ke Vicious Pilking yang menggigil. Vicious Pilking tampak seperti baru saja kehilangan ibunya. Senior Li, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Ketika Anda menjadi dikenal luas di seluruh Tianyu, saya hanyalah seorang alkemis kelas 2 yang rendah. Tidakkah kamu peduli bagaimana orang akan melihatmu jika kamu membunuhku? Oh, aku selalu mendengar betapa angkuhnya Vicious Pilking, tetapi kamu lebih terlihat seperti tikus bagiku. Di mana semangatmu, tulang punggungmu? Penatua Li, jangan bercanda. Saya tidak akan pernah berani bertindak sombong di depan Anda. Vicious Pilking berkata dengan sedih. Senior Li, pada akhirnya, Anda adalah tamu Regent Estate yang mulia. Ini jelas salah paham di antara rumah-rumah. Mengapa tidak? Rumah. Mengangkat alis, Li Jingtian tertawa. Maksudmu Regent Estate dan Pilking Hall atau Regent Estate dan klan Zuo Fan? Pikiran Vicious Pilking menggigil karenanya. Dia berencana untuk mempertahankan tindakan bodohnya, untuk keluar dari ini hidup-hidup. Tapi sepertinya ini tidak akan terjadi lebih cepat. Senyum Li Jingtian sangat dingin. Jangan kira aku tidak tahu. Aku melihat pertarunganmu sebelumnya. Anda memunggungi Pilking Hall dan melemparkan lot Anda dengan Zuo Fan. Vicious Pilking bingung, menoleh ke Zuo Fan untuk mencari jalan keluar. Sejak keluar dari Pilking Hall, mengkhianati Zuo Fan tidak mungkin. Itu akan membuatnya tidak bermoral. Dia adalah Vicious Pilking, bukan seorang oportunis seperti Lin Zitian yang berayun dua arah. Dia masih peduli dengan wajahnya, meskipun lebih muda. Sambil menghela nafas, Vicious Pilking mengakui. Ya, saya meninggalkan Pilking Hall. Saya akan mengikuti pengurus Zuo ke klan Luo. Sekarang jika Anda ingin membunuh saya, silakan. Zuo Fan mengangguk ke dalam. Dia melihat Vicious Pilking sebagai alkemis yang saleh dan yang kedua yang setia, seorang pria yang bisa Anda andalkan. Li Jingtian tidak mengharapkan jawaban yang belak-belakan dan tertawa. Bagus, Yan Song. Anda hidup sesuai dengan rumor Anda. Aku akan membiarkanmu pergi, tapi anak ini. Kamu ingin membunuhku. Zuo Fan mengangkat alisnya, menatap Li Jingtian. Tentu, maksud saya, Anda adalah yang mulia Regent Estate dan saya membunuh tuan muda kedua Anda dan Anda ingin pembenaran. Tapi saya tidak bisa tidak mendengar bahwa Anda adalah tamu mereka yang mulia dan tidak memiliki hubungan dengan Regent Estate. Kemana arah pembicaraanmu ini? Mata Li Jingtian berkedip. Sambil nyengir, Zuo Fan berbicara dengan berani. Kalau begitu mari kita bahas syarat agar kamu bergabung denganku. Apa yang ditawarkan Regent Estate kepada Anda? Saya, Zuo Fan, tidak hanya dapat memenuhi tawaran mereka, tetapi juga menggandakannya.